ibu-ibu semua. Saya doakan Allah ampuni dosanya, Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan urusannya, dan semoga kita dalam hidayahnya. Amin. Salam dan salam mari kita curahkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita awali kajian dan baca bismillah. Ibu-ibu sambil nunggu pembelian alat bantu LCD ya, kita mau sharing-sharing dulu dah. Karena ini mudah-mudahan, kemarin saya minta pada bawa buku saya toh, nanti bisa dilihat ada di halaman tertentu. Karena itu buku kalau mau ngaji bisa 2 bulan, ya makanya Anda bisa kepakai ilmunya selamanya. Ibu-ibu di sini yang hadir pada punya masalah? Insya Allah jangan. Nggak boleh, nggak ada masalah, harus. Makanya punya ya tapi. Harus. Cuma nanti takarannya beda-beda. Semua orang itu, entah ulama, entah kiai, selagi hidup pasti diuji. Pada bawa Al-Quran terjemahan. Yuk kita dari dasar dulu aja ya. Al-Baqarah 155. So, ada yang bantu baca? Sampai 157. Kita dasarnya dari situ dulu. Kalau cuma suara carti. Ya, lomba membuka Al-Quran. Surat apa tadi? Al-Baqarah. Iya. 157. Sok, siapa yang bisa bantu baca? Langsung aja ke terjemahannya, nggak apa-apa. Langsung ke terjemahannya aja Bu, nggak apa-apa. Oh itu dari yang banyak. Siapa yang? Umi. Terjemahan. Yang keras Bu, karena mic-nya cuma 1 ini. 15 berapa Tat? 155. Ya, dibuka aja sebentar nggak apa-apa. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Satu, pelan-pelan ya Bu ya. Sedikit ketakutan. Ibu-ibu punya masalah, ketipu, kemalingan, cerai, mau dipenjara. Itu besar ketakutan apa sedikit ketakutan? Ketakutannya besar. Padahal Allah cuma ngasih sedikit ketakutan, bukan gede ketakutan kan? Bukan sebesar ketakutan. Nah kan? Jadi mohon maaf, Anda kalau Bapak Ibu semua, kita semua ya, kalau cuma disakiti, difitnah, dicaci, mau dibunuh, mau dipenjara, mau ditagih pinjol, dimarah-marahin tiap hari, itu nggak seberapa, baru sedikit ketakutan. Karena masalah kita ini bukan sekarang, tapi nanti di akhirat. Jadi kalau bahasa saya gini, ibu-ibu yang paling tua di sini umur berapa? Siapa Bu? Yang paling tua? 55 ada? Aku. 60? 70. Oh 55. Oh 59. 75. Ada yang umur 100? 57 itu 75 itu. Wah itu harus dapat hadiah itu nanti. Oke, coba kalau dijumlahkan, ibu dari sejak lahir, boleh saya tanya Bu, karena ibu yang paling sepuh ya. Ibu selama hidup, kira-kira banyak, mohon maaf ya, banyak stresnya atau bahagianya Pak? Oh sama-sama 50-50 ya. Oke, jadi gini Bu, intinya kalau ibu dihitung dari sejak lahir sampai sekarang ibu umur 75, kalau dijumlah, perhatikan, kalau dijumlah, mohon maaf ya, kesengsaraan hidup itu sama dengan baru setetes besok sisaan kita di neraka. Paham? Tapi kalau kebahagiaan Anda dari lahir, Anda jalan-jalan kemana, nonton dan sebagainya, Anda tadabbur alam, Anda terserah, pokoknya ngapain aja kebahagiaanmu, dijumlah sampai Anda meninggal umur 75, contoh ya, itu sama dengan baru setetes air dibandingkan air di lautan ya, itu dibandingkan dengan kebahagiaan besok di surga. Dan di surga kalau bahasa hadis itu nanti ada 2. Jadi kemarin itu di bahasa hadis kan itu ada kambing hitam, kambing putih. Hitam itu neraka, putih itu surga. Maksudnya apa? Besok kalau hidup nggak ada istilah mati lagi, hidup selamanya. Cuma yang satu nikmat, yang satu sengsara. Nah sekarang pertanyaan, milih ke surga atau neraka? Amin gitu ya. Nah, kita lanjut. Sedikit kedua, Kelaparan. terus Kekurangan harta. stop sampai 3. Ini ujian tiap hari kita alami nggak? Iya. Yang ketiga kekurangan harta, betul nggak? Sudah mah ini ada pandemi yang sangat luar biasa. Mungkin ada sebagian yang usahanya omsetnya turun ya, tapi ada juga yang naik gitu. Intinya gini, meskipun masa pandemi,
mau apapun kondisinya, kan kemarin kita gempa pernah ngalami, sekarang dikasih pandemi, besok setelah pandemi hanya Allah yang maha tahu. Kuncinya cuma satu, Bersyukur. pertama bersyukur. Pertama, tanda bersyukur itu kita masih hidup. Karena tidak sedikit, saya yakin Bapak Ibu, ibu-ibu semua, mohon maaf, tetangga kita ada yang sudah dipanggil oleh Allah, betul nggak? Maka bersyukurlah hari ini ibu-ibu semua masih dikasih kehidupan, baru dikasih sedikit ketakutan. Jadi kalau ibu mau sekarang, mohon maaf ya, tidak sedikit ada yang sekarang ujiannya ditagih pinjol. Hati-hati, di sini nggak ada yang kena pinjol kan? Jangan sampai. Pokoknya sekepepet apapun tolong jangan sampai kena pinjol. Karena kalau pinjol, semua kontak Anda dihubungi, terus Anda dipanggil nama di kebun binatang, tahu ya, gak usah saya sebutin ya. Pokoknya nama Anda itu jelek. Jadi intinya gini, ini luar biasa, itulah penampakan dosa kita. Makanya Allah timpakan salah satunya kekurangan harta. Kalau kepepet, Allah lihat mau datang ke rentenir atau datang ke Allah. Itu aja pertanyaannya. Makanya mohon maaf, ini pengajian atau komunitas atau lingkungan jangan dilepas, karena ini yang besok menyelamatkan kita di akhirat. Sekarang kan mungkin ada gerakan, ayo ibu-ibu kita sedekah. Nanti terakhir saya minta ya, kita lagi bangun, makasih ya Bu, tanahnya tak beli, tak bikin bangun Islamic Center PPMI. Nanti tinggal bangunnya ya ibu-ibu, kita bantu. Anda mau ngasih berapa semensak boleh. Kapan-kapan besok pas perdana ngaji kalau sudah selesai ya. Insya Allah tempatnya itu di selatan Terminal Juwangan. Ada 1000 meter, beliau beli sama beliau tanahnya, alhamdulillah udah lunas, tinggal pembangunannya ya, gitu. Nah, sedikit ketakutan, lanjut tuh. Kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Terus? Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ibu-ibu, saya bertanya, ibu-ibu kalau ada ujian, sudah bersabar belum? Sekarang udah bersabar belum? Oke. Iya betul. Pokoknya yang PGA ke HDMI untuk LCD gitu. Oke. Terus Bu, setelah sabar lanjutkan sampai 157. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus? Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Oke, terus? Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Oke. Terakhir ada kalimat apa? Petunjuk. Ternyata semua yang ada di sini itu pada punya masalah. Cuma ada yang dicepetin oleh Allah kasih petunjuk, ada yang lama. Makanya kun fayakun itu ada yang cering bisa, ada yang seminggu kun fayakunnya, ada yang sebulan, ada yang setahun. Contoh deh kasus di sini. Yang di sini ada yang jomblo. Tuh yang jomblo. Janda. Oh, janda tua pemuda. Ini udah nikah semua ya? Dapat pasangan? Alhamdulillah, berarti tidak ada masalah di sini ya. Tapi saya nanya, kok ini saling tunjuk sih mama berdua ini? Ini belum ya? Ya sana hafifah lah sana lah. Ya terserah. Nggak apa-apa. Enggak, cuma saya bertanya, tiap orang kan ada ujian. Ada yang mungkin sebagian hutang, ada yang sebagian jodoh, ada yang sebagian diuji sakit, ada yang sebagian diuji dengan anak. Apapun semua yang di sini pasti ujian sebagai kasih sayangnya Allah. Dan ternyata masalah itu yang membuat ibu hadiahnya surga. Coba naikin 214 Bu. Kita ngaji dulu baru kita pelan-pelan. 14 masih bakor. Yo. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Bentar, ibu-ibu ingin masuk surga? Mau. Tolong dicatat syarat masuk surga itu ada di ayat ini. Syaratnya apa ya Allah? 1, yuk. Cobaan. Terus? Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang yang terdahulu. Apa itu cobaannya ya Allah? Satu-satunya, ayo. Mereka ditimpa kemelaratan. Stop, ibu pernah melarat? Nah, Berarti gue banget kan calon komunis surga.
Tapi jangan istiqomah kemelaratan, tapi suatu saat Anda akan melarat. Maka kalau kalau ibu-ibu sekarang melarat, saya doakan inilah awal dari kesuksesan Anda. Awal menuju ke surga. Asal bersyukur. Lanjut. Penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan. Lihat Bapak Ibu, ibu-ibu, berbagai macam cobaan. Coba kalau dihitung, hutang Anda 1/5, banyak malah. Itu sebenarnya cobaan. Termasuk cobaan kalau yang ngerasa ada hutang. kenapa Bu? Jangan tersinggung ya. Tapi nggak apa-apa ibu-ibu semua. Tapi saya beritahu, masalah Anda hari ini berapapun kadarnya, itulah yang bikin Anda masuk surga. Nah, cuma nanti cara bersikapnya, cara pola pikirnya, ini yang mau kita bahas. Nanti ada hubungannya dengan kuantum rezeki. Lanjut Bu. Sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dekat apa jauh? Dekat. Terus kenapa hutang gak lunas? Paham ya? Masalah belum beres, berarti kita yang menjauhi Allah. Itulah yang menjadi masalah. Nah, sekarang naikin 2 ayat ke atasnya, 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Perhatikan, ini ayat kebalik-balik dengan kenyataannya. Betul nggak? Ibu-ibu melihat corona positif apa negatif? Bukan masalah kena virusnya ya. Melihatnya, wah ini corona saya bikin bangkrut, bikin hancur ya. Negatif ya? Maka kejadian pun akan negatif. Positif, harus positif. Harus Oke. Nah, ini yang mau kita bahas ya. Ini bukan ibu kena positif dan sebagainya ya. Saya mau nanya, ada yang pernah kena positif? Kalau belum, saya doakan segera pernah kena positif. Aduh, jangan Tat. Serius? Enggak, saya bukan doa kayak gitu. Ternyata orang yang kena positif, dia akan lebih kebal. Serius. Dan jangan takut, belum pernah. Harus. Aduh, jangan Tat. Enggak. Tapi jangan dipikir mati. Jangan disengaja Serius. juga. Saya sekeluarga kena. Saya mencicipi, ternyata corona gini aja, enggak. Karena gini, ternyata yang dipikir mati-mati, ternyata kenapa mati? Karena dia komplikasi penyakit. Saya ngerasain loh, hidung saya nggak ada penciuman, oh kayak gini tuh corona, tak lawan. Dan ternyata sekarang semua sehat. Ada datang lagi, coronanya udah ketakutan. Kenapa? Imun saya udah kuat. Tapi ada obatnya, nanti don't worry. Jangan takut. Sekali lagi jangan takut, karena ini titipan Allah ya, corona juga. Cuma tinggal sikapnya. Saya tuh penasaran, corona sedahsyat apa sih? Diberitakan mati. Ternyata ada komplikasi, hati-hati, termasuk diabetes. Terus, nah semuanya. Makanya kalau Anda rajin ngaji, ngucap positif, coronanya udah mati duluan. Dia cuma jatahnya 3 hari. Paham? Jadi bagaimana menciptakan imun yang kuat? Makanya ini ngaji salah satu yang bikin Anda jadi imun kuat. Dan ingat, gak boleh stres kalau kena corona, gitu ya. Kadang-kadang yang bikin ngedrop itu karena kita selalu khawatir, betul? Oh, ini gimana? Ini. Enggak. Saya pernah pulang dari tes anak saya positif, saya di tengah jalan ambil sesak nafas. Masa mau mati hari ini? Kataku, wis, saya sehat, saya kuat. Saya apa biar saya sehat, saya kuat. Sampai mau rumah, terus saya balas dendam. Corona itu matinya sama air hangat. Saya minum nggak tahu berapa liter, lok kencing nggak apa-apa. Besoknya udah keren. Ternyata sekali lagi corona itu seperti ini, kayak virus, tapi dia akan mati tergantung apa yang diucap. Saya kadang ngomong, corona, kita berkawan yuk, gitu. Pasukan Bu, jadi gini, Anda di tubuh itu punya sel. Selnya itu jutaan. Cuma Anda yang memainkan, tergantung instruksinya. Makanya kalau aduh, kok kayak gini? Kayak gini gitu, stres gitu. Ini buat tubuh Anda stres gitu. Makanya ngomong hati-hati. Ngomong harus positif. Baik kan di buku itu kan ada, aku sehat, aku kuat, aku bersemangat, aku bersyukur. Omongannya itu nggak boleh ada yang negatif, nggak boleh ada kata-kata susah. Tapi kan nggak boleh kata-kata api lagi diulangan gitu ya. Pokoknya belajar dari sekarang, karena ucapan jadi doa.
Coba lihat, perhatikan ayat yang tadi, yang terakhir adalah bahwasannya boleh jadi kami membenci sesuatu. Mungkin Allah timpakan corona, mungkin kita benci, bikin usaha bangkrut, omset turun, betul nggak? Nggak bisa ke mall gitu ya, nggak bisa nongkrong lagi karena mungkin, apalagi dulu mohon maaf ya, rumah makan pada ditutup. Mungkin sebagian melihat ini ada sesuatu yang buruk, tapi baik bagi Allah ya. Tapi menurut Anda bagus, tapi belum tentu bagi Allah. Makanya kalau kejadian segala sesuatu, yuk nanti kita hubungkan dengan kuantum rezeki. Nah, kita mulai dari kasus per kasus. Ibu, saya mau tanya nih. Anggap semua yang hadir di sini punya pembantu. Terus pembantu Anda maling. Saya tanya, Cung, sikap Anda apa yang harus Anda lakukan jika ketahuan pembantu maling? Ayo. Keluarin terus? Minta maaf, Ditanyain terus? Interogasi kayak polisi. Apa Bu? Hah? Oh, ditanya karena apa? Terus apa lagi? Oh, dikasih uang. Udah maling dikasih uang, Bu? Good job. Apa lagi? bekelin. Enggak, pertanyaannya saya gini. Dipecat apa dilanjutin? Lanjut. Kok pinter kali sih? Pinter dong. Nah, di mana? Kamila. Itu tuh masnya. Ya. Itu Ibu. Mbak Tuti. Minta tolong ambilin tuh titipannya. Ya, kita lanjut. Gak apa-apa, disiapin aja nanti pas bagian film itu. Jadi gini, ibu-ibu semua, ternyata ada satu kisah yang luar biasa tentang sebuah diri kita, itulah dosa kita. Jadi gini, ada kisah pembantu ini ketahuan maling. Sikap kita itu yang menentukan kita tenang atau tidak, berhasil tidaknya, lulus atau tidak, yang tergantung sikap. Kalau kita reaksi, kebetulan pembantu keluar, datang ke kamarnya, dicek, ternyata di lemari dia ada uang atau barang berharga kita yang hilang. Reaksi spontan kita, wah kurang ajar, pulang saya marahin, saya pecat, itulah otomatis ya. Secara ini cara sikap yang harus kita luruskan. Dan ini mayoritas Indonesia pasti marah. Kenapa? Karena mungkin boleh kata itu duit gue kok dibawa maling sama pembantu. Tapi orang ini luar biasa. Dia sering memberikan motivasi ke banyak orang. Tapi diuji sama Allah. Apa yang terjadi? Ya sudah, kita datangin yuk. Pembantunya datang, suami istri ini ketemu. Apa yang terjadi? Yang kebalik malah suaminya minta maaf sama pembantu. Kebalik Bapak Ibu. Kalau kita kan nggak mungkin ya, kurang ajar gitu. Kenapa? Ini nanti pola tentang memiliki dan dititipi. Ada hikmah di situ. Ternyata dia baru sadar. Makanya ini Bapak Ibu, nanti ibu-ibu semua, ada kata-kata yang harus Anda ucap pulang dari sini. Insya Allah rezeki Anda akan lancar. Ini tentang ilmu sikap. Jadi ada yang menghambat datangnya rezeki karena selalu salah bersikap menghadapi masalah hidup kita. Apa yang terjadi? Ibu terima kasih. Karena kejadian maling ini atas izin Allah, dan ibu ketahuan juga atas izin Allah. Ibu, saya minta maaf, bukan ibu yang harus minta maaf, saya harus minta maaf. Kenapa? Saya udah ngasih motivasi ilmu ke banyak orang, ternyata orang terdekatku sendiri belum dapat ilmunya. Teguran dari Allah. Akhirnya apa? Tetap hubungan baik, tapi suatu saat mungkin berhenti karena mungkin malu atau apa. Tapi dibikin hubungan baik. Tadi ayatnya pas nggak? Boleh jadi kamu, aku nggak suka nih pembantu, tapi baik bagi. Oke? Nah ini salah satu ilmu. Makanya ibu-ibu semua, nanti kalau ada masalah, contoh, ini bukan doa ya, pulang dari sini Allah uji jebret, mungkin kalau naik mobil ada yang nubruk motor. Saya nanya, sikap Anda gimana? Gini, pertama kalau ada kejadian segala satu yang menimpa Anda, tolong ucapkan Astagfirullahaladzim. Terus yang kedua, ibu-ibu ya, ucapkanlah saya yang salah. Kita harus mengucapkan saya yang salah. Suami marah-marah, saya yang salah. Nah itu pakainya gitu. Maaf. Iya. Ya, suami yang bilang saya yang salah. Jangan, kalau suami lagi marah, ayo minta maaf. Jangan, saya yang salah. Wis beres masalah. Jadi kalau ibu-ibu sekarang apapun yang terjadi ucapkan saya yang. Coba ucapkan 1, 2, 3. Saya yang salah. Alhamdulillah. Kayaknya beres ya masalah di dunia deh. Ini aja cerita asbabnya gini. Rasulullah itu kebetulan ibu-ibu, Rasul itu kebetulan
mau berangkat gitu, setiap pagi selalu dilempar seorang kafir itu. Kalau ke Anda mungkin karena emosi, wah kurang ajar, kamu nggak tahu saya itu nabi. Enggak kayak gitu. Dia cuma, saya yang salah. Hari kedua dilempar, hari ketiga dilempar, hari keempat kaget, kok nggak ada yang lempar sih gitu ya. Kangen dengan lemparan gitu ya. Didatanginya, akhirnya ternyata si kafir ini sakit. Kalau kita mungkin bahasa, kau enggak, yang kau lempar ini nabi, mau takut untuk jadi kambing. Kalau kita gitu ya, dia tidak. Sini tak doain. Akhirnya apa yang terjadi setelah didoain, langsung sembuh. Dan yang luar biasa, dia langsung masuk Islam. Sekarang pertanyaan, ibu-ibu sudah berapa banyak yang sudah dimasukin dalam Islam? Boro-boro gitu ya. Apa yang terjadi? Dia selalu macam, saya yang salah. Nah yang kedua, kisah, mohon maaf ya, pernah cung yang belum umroh. Oke, saya doakan yang belum umroh, mudah-mudahan tahun depan segera dibuka, berangkat umroh. Syukur nanti bareng berangkat umroh dengan saya. Saya kalau berangkat pasti ke Thaif, dan Thaif pasti ada tempat wisatanya, dan jarang orang Indonesia ke sana. Pernah naik kereta gantung di Thaif? Belum pernah? Sekali ya. Saya bersyukur udah beberapa kali. Yang bersyukur ini gini, di bawah terang, pas naik ke atas kena kabut, pindah tenang. Kayak di dua alam gitu. Nah tapi di situ ada, mohon maaf ya, ada batu yang dimana Rasul bersandar. Sampai gemes para dua malaikat yang jaga. Rasul, aku nggak tega kamu dilempar sampai berdarah. Itu dakwah Rasul sampai berdarah kayak gitu. Anda pernah nggak dakwah sampai berdarah? Enggak. Paling Anda cuma nggak boleh pengajian di sini, paling cuma digituin tuh. Betul nggak? Sekarang udah modern, kita paling cuma difitnah dan sebagainya. Rasul sampai segitu. Kata Rasul, saya yang salah. Sabar, santai aja kalau gitu. Tapi ayatnya kan kepake, boleh kami membenci sesuatu tapi baik bagimu. Mungkin kata si malaikat, wis lah, ini gunung nih tak timbangkan semua warga Taif, wis mati-mati kabeh. Tapi ternyata dengan kesabarannya akhirnya masuk satu orang. Dari satu orang itu sekarang masuk Islam. Itulah perjuangan beliau. Makanya sekali lagi kacamatanya sekarang diganti habis ngaji ini. Kalau terjadi sesuatu gitu ya. Kacamata baru ya. Oke. Maksudnya cara pandangnya ya. Jadi kalau ada anak bandel, rewel, berarti saya yang salah. Nah, caranya apa? Doakan, pakai surat Ibrahim ayat 40, terus disedekahin, terus pada saat tidur doain, nah semoga kamu menjadi anak yang soleh. Doakan anak Anda pada saat tidur. Ngomong di telinga kanannya. Kalau anak jarang sholat, nah semoga kamu menjadi ahli ibadah. Mungkin sekarang jarang sholat, siapa tahu nanti dewasanya jadi imam Masjidil Haram. Amin. Hidayah itu nggak ada yang gratis, butuh perjuangan. Contoh, Anda sekarang disakiti, difitnah, saya ya salah. Alhamdulillah bisa bersihin dosa-dosa aku. Paham ya? Ya. Mungkin dengan saya difitnah, Allah segera ingin mencairkan dana-dana itu. Tuh, dananya cair. Enak loh hidup itu. Yang bikin stres karena cara salah bersikap. Oke, kedua ya. Jadi mohon maaf kalau ada masalah, belajarlah tentang bagaimana mengaca diri kita. Kejadian yang buruk-buruk adalah dosa kita. Selanjutnya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu semua tahu kisah Nabi Adam? Tahu. Hidup di dunia ngapain sih? Cuma dua, boleh dicatat. Hidup di dunia cuma tujuannya dua, dimulia dan dimanja. Dimuliakan itu gini ibu, kalau Anda pengen apa, celing, pengen apa, celing gitu ya. Sekarang kalau Anda minta Anda langsung celing nggak? Enggak Pak Yudi, harus ikhtiar dulu. Iya dan di Manja. muliakan. Manja itu gini, pengen apa aja, wis pokoknya tak kabulin. Orang pakai proses langsung ding 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 ding. Itulah Surga. Cuma pesan, jangan makan buah. Boleh. Karena tergoda manusia pasti kan akhirnya makan. Perhatikan polanya dosa, jebret. Akhirnya turun ke mingin apa, langsung dikabul. Contoh saya kasus jeruk. Ya Allah pingin jeruk, sakarapmu, no, sana nanam. Makin dipersulit ya hidup. Nanam, memelihara, baru berbuah. Perjalanan hidup dosa nggak? Dosa lagi. Perhatikan dosa yang kedua. Tanamannya dibikin hilang sama Allah. Yang ada tukang jualan. Berarti Anda harus cari duit untuk membeli, ya? Dosa nggak? Dosa lagi. Kan berjalan waktu kan kita hari kita pasti berbuat dosa ya. Makanya ini mohon maaf nih, pengajian ini sempat menjadikan kumpulan pahala, tapi bisa jadi kumpulan dosa. Makanya mohon maaf, habis pengajian jangan mojok bertikap.
Mohon maaf, hati-hati. Kadang ngomong mulut ini nggak bisa keren. Itu si ibu itu gimana itu kabarnya ini. Nanti, oh si Dudin katanya boleh bukan, ada jadi gibah gitu ya. Mohon ya, tolong direm. Hati-hati. Kenapa ngomong hati-hati? Karena mohon maaf, mayoritas besok penghuni neraka adalah perempuan. Dosanya perempuan itu ada 5, yang dominan masuk neraka: fitnah, gibah, riba, maksiat, dan terakhir tidak taat sama suami. Ya, Langit nanti saya liatin di LCD ya. Don't worry, be happy. Lanjut ya. Terakhir, dosa terakhir ngapain? Dia nggak dikasih duit ya sama lo, dipersulit. Pernah bapak ibu dipersulit dapat duit? Pernah alami ya? Akhirnya apa? Beli jeruk pakai ngutang. Lihat, ngutang itu adalah dosa yang keempat. Makanya kalau bapak ibu semua sekarang ada sering ngutang, tandanya saking banyak utang ke bank maksudnya. Ya kemana aja deh. Oh, kemana aja? Saya pernah ngalamin dulu waktu semester 1 gak ada duit, waduh ngutang. Tapi ngutangnya beli makan, karena daripada mati kelaparan gitu ya. Ngutang itu sebenarnya boleh, tidak dilarang. Yang nggak boleh yang riba. Cuma sekali lagi, Allah tidak akan masukkan surga kalau mati dalam keadaan berhutang. Makanya yang enak Pak, nggak punya hutang. Lawan kata daripada berhutang apa? Sedekah. Makanya kalau tidak mau berhutang, rajinlah bersedekah. Sedekah pagi. Ya. Nah nanti ibu-ibu, mohon maaf. Tadi ada yang punya buku ya, sini pinjam daripada itu tak buka. Nanti terakhir, bagi yang sudah punya buku saya, ini kalau mau yang berkenan nanti dikoordinasi sama Bu Suruni. Saya ingin sedikit implementasikan buku di sini. Nanti saya bahas ya. Yang sudah punya buku ini, nanti saya akan bimbing. Cuma bimbingannya nggak lama, 10 hari. Insya Allah semoga hutang lunas, masalah beres. Nanti saya akan sharekan amalan-amalannya yang berkaitan. Mudah-mudahan setelah 10 hari lulus Anda bisa praktekkan. Mau lanjut silakan, enggak silakan. Cuma 10 hari saya training, mudah-mudahan menjadi habit selamanya. Bagi yang mau, tapi nanti dikoordinir, nanti biar Bu Suruni yang punya grup. Yang mau tapi ya, nggak usah dipaksakan yang enggak. Mungkin agak sedikit keteteran amalan ini, karena ini di luar yang biasanya. Dan nanti ada amalan-amalan yang membuat insya Allah mudah-mudahan Allah kita kasih rezeki yang lebih banyak ketimbang hari ini. Amin. Nanti kita bahas satu persatu tujuannya ke depan. Baik, ibu-ibu yang semua yang saya hormati, nanti ada hubungannya dengan tentang kuantum rezeki. Kuantum rezeki itu apa? Gini, ada alam kuantum, ada alam nyata. Ada alam kuantum, ada alam nyata. Contoh alam nyata gini, ibu-ibu kalau punya duit 2 juta tapi pengen membeli motor, enaknya ngapain? Kredit apa nabung dulu? Coba pilih. Nabung dulu. Yang benar. Iya benar. Kalau yang ngaji menabung, betul? Iya. Kalau yang gak ngaji, karena ilmunya belum dah. Itulah yang disebut alam nyata, alam logi. Makanya kalau ibu-ibu semua pelok kebiin rumah cuma penghasilan 10 juta, mau beli rumah harga 300 juta, otomatis kalau secara logika saya harus KP. Tidak mungkin kecuali menabung. Lah menabung kelamaan. Nanyanya ke sini lagi, itulah yang disebut alam nyata. Kenapa kita belum sukses? Karena hidup di dunia nyata, bukan di alam kuantum. Semoga pulang dari sini ilmu ini bisa praktekkan. Suatu saat entah kapan lagi ngaji lagi. Makasih Pak Yudi. Masih ingat pengajian di tanggal berapa sih? 15 ya? Masih ingat tanggal 15 September ya? Iya. Sampai lupa bulan. 15 September saya kesini naik motor. Mungkin lebih drastis lagi, bensinnya tinggal dikit. Benar, banyak sejarah kayak gitu. Dan bawa duit cuma untuk infak. Waduh, makin heboh lagi kan sejarahnya kan gitu. Banyak serius banyak kayak gitu. Nanti saya cerita tentang orang yang mau ngaji, punya duit itu 10.000 gitu ya, 10.000. Terus mohon maaf, bensin itu kuali cuma 10 meter udah habis. Lewatlah kotak infak. Setan kan datang. Ini ujian Anda siapa? Ini udah putar kotak infak? Enggak. Belum. Oh belum. Nanti jangan dulu, nunggu instruksi. Apa yang terjadi pada saat diputar kan logikanya? Ini kalau saya sedekah, saya siap pulang ke rumah jalan kaki, karena pasti habis. Terus kalau nggak sedekah, lah ini udah bab sedekah, masa sih nggak sedekah? Saya tanya, kalau kejadian kayak gitu, beli bensin dulu apa sedekah dulu? Ayo jawab jujur, bensin apa sedekah? Kalau
ngaji sedekah. Anggap ini udah cuma tinggal 10.000 Bu. Pulang anggap Anda nggak punya duit di ATM, 10.000 lagi. Sedekah apa sedekah apa ngisi bensin dulu? Wah, ada yang ngisi bensin, ada yang sedekah. Nggak apa-apa, saya cerita. Ini kejadian nyata. Karena keyakinan dia, ya rata-rata pakai. Makanya gini, kalau bentar, ini saya kasih tahu ilmunya. Kalau Anda yang ngisi bensin, ya itu namanya hidup di dunia nyata. Kalau Anda yang ngisi sedekah, itulah hidup yang ada di ilmu kuantum. Akhirnya apa? Bismillah, karena ngomong dapat ilmu, hidayah datang, jebret, urusan jalan, urusan bensin nanti deh. Lihat Bapak Ibu, ini alam kuantum seperti ini pola kerjanya, pola yang gak kelihatan. Akhirnya apa yang terjadi? Pengajian selesai, dia kalah setannya itu, setruk setannya gara-gara dia sedekah. Baru dia zing, nah di mulut gang, kodok. Habis bensin. Apa yang terjadi? Kata si iblis setan, nyaho lu, tahu rasa, makanya lu jangan belagu, gitu ya. Akhirnya apa? Ya udah fitness, jalan kaki. Perhatikan, ini kebetulan pengajiannya malam. Ini bisa nyata, bukan kisah bohong. Datanglah tuh ada mobil naik hijau. Terus ditanya, Pak, ngapain? Bensin habis. Ya sudah, matiin, tuh dikunci motornya. Ayo saya bantu cariin bensin, gitu ya. Betul udah malam, mungkin kita cari eceran. Akhirnya di perjalanan Bapak Ibu terjadi diskusi. Masa diam-diaman? Tanya. Makasih ya Pak, sepanjang perjalanan terjadi cerita. Bapak tinggal di mana? Oh, saya di daerah sini. Pak, kan kalau bertanya biasanya tentang keluarga, gitu ya. Dia bertanya, Pak, putranya berapa? Si tukang pijang naik ke tukang motor Vespa itu waktu itu. Alhamdulillah putra saya 4. Oh, alhamdulillah ya Pak, punya 4. Terus si Vespa ini nanya sama si Kijang, lah Bapak sendiri punya putra berapa? Alhamdulillah belum punya keturunan. Oh gitu. Nah cerita singkat, ketemu bensin botolan gitu, beli 3 gitu, 3 liter. Pulangnya lagi sari iri, enak ya Pak gitu, Bapak punya anak 4, saya nggak punya. Kan iri-irian gitu. Yeah. Si itu juga, si Vespa iri sama si Kijang. Ya Bapak enak, saya punya mata Vespa, Bapak punya Kijang. Enakan Bapak punya Kijang. Iya, saya punya Kijang, tapi nggak punya anak. Iya, saya punya anak, tapi nggak punya Kijang. Gitu. Lalu Bapak Ibu, akhirnya apa yang terjadi? Disinilah kun fayakun, kuantum terkabul. Apa yang terjadi? Nah, diisi penuh, langsung 3 liter gitu. Apa yang terjadi? Ceritanya, si tukang kijang ini baru pulang dari kantor dapat hadiah reward berupa uang yang ada dan dia dikasih dalam berupa amplop. Saya nggak tahu amplopnya berapa. Apa yang terjadi? Pak, nih sebagai rasa terima kasih saya, kita udah ngobrol. Ini saya titipin uang kepada Bapak dan tolong berkenan doakan saya supaya saya dapat banyak keturunan seperti Bapak. Baik Pak, terima kasih. Karena udah malam, nggak sempat buka amplop, mampirlah rumah. Apa yang terjadi ibu-ibu semua? Akhirnya pada saat dibuka amplop itu, ternyata isinya adalah 10 kali lipat dari infak yang dimasukin ke kotak ini. Berapa? 10 juta rupiah. Perhatikan, tadi cuma ngasih 10.000, kalau ganti 10 juta, berapa kali lipat? 1000 kali. Itulah Allah. Nah sekarang kita ngaji, silakan lihat di Al-Baqarah 245. Ilmu kuantum rezeki ada di situ. Ayo Bu. Ayo. Nah ini catat, ilmu kuantum rezeki ada di sini. Berapa tadi? Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah ini ayat pas gak dengan yang cerita yang baru saya sampaikan? Pas kan? Pas. Dilipat ganda. Dilipat ganda. Ini bukan Dimas Kanjeng loh, tapi langsung diganti sebanyak itu. Kok bisa? Karena keikhlasannya. Paham ya? Akhirnya apa? Mohon maaf ya, bahasanya dapat itu kan langsung bisa beli motor lagi. Coba perhatikan, kejadiannya taruhlah jam 8 sedekah, tapi Allah ganti kurang lebih jam 10 malam.
Bayangkan loh, Allah ganti begitu cepatnya, 1000 kali lipat, prosesnya 2 jam. Ada nggak investasi di dunia yang 2 jam diganti 1000 kali lipat? Itulah yang disebut kuantum rezeki. Makanya kalau ibu semua, mohon maaf ya, kalau di otak ibu-ibu semua masih berpikir, saya tidak bisa beli rumah kalau tidak KPR, mohon maaf, karena selama itulah Allah akan ngasih rezeki Anda lewat KPR selamanya. Paham? Jadi kenapa nasib ibu jadi KPR? Karena Anda minta kepada Allah rezekimu lewat KPR. Saya tidak bisa beli mobil kalau tidak kredit. Anda ucap kayak gitu, Allah kasih rezeki itu cuma untuk kredit tok. Sampai sini paham? Maka hati-hati dalam berucap. Jadi contoh ini kasus kuantum rezeki, Anda intinya gini, Anda punya doa, gak usah pakai dipikir dari mana duitnya, Allah pasti dikabul. Setuju? Contohnya hal sepele ini, hal sepele yang sering Anda ucap. Bu Suruni lagi ngomongin seseorang, taruhlah mohon maaf, contoh Bu Siti lagi kemana ya, kok saya cari nggak ada gitu. Atau Anda lagi ngomongin siapa gitu, ngomongin seseorang, nggak pakai lama 5 menit orang yang datang di depan Anda, panjang umur, pernah kayak gitu? Itu yang disebut kuantum. Daya tarik menarik tergantung kita nariknya positif atau negatif. Perhatikan lagi mau kuantum. Ini lampu, betul? Lampu ya. Lampu ini ada stop kontaknya, betul? Lampu sama stop kontak kan jauh, betul nggak? Kalau itu nggak dipencet stop kontaknya, nyala nggak? Tapi kalau klik, nyala nggak? Itulah ilmu kuantum. Jadi kalau Anda melakukan kebaikan, otomatis ibaratkan tag kebaikan, otomatis nyala, otomatis Allah kabulkan kebaikan itu, betul nggak? Itulah yang terjadi. Seperti mohon maaf nih, ini FB ya, Facebook. FB sama Instagram. Perhatikan, orang yang shootingkan ke saya di sini, tapi orang-orang di rumah, betul nggak? Ada kabel nggak yang nyampe ke rumah orang masing-masing yang nonton? Ada nggak? Itu yang disebut ilmu kuantum. Jadi kuantum itu dimana segala sesuatu yang terkonek, yang dan tak ke indera, nggak kelihatan, tapi kejadiannya nyata. Contoh gini, ini ada kejadian di Mekah. Di Mekah ini bapak-bapak ini duduk di depan Ka'bah. Pernah nggak gue pas umroh, pingin minum air zam-zam gitu, tapi kalau pergi, tempat dudukku diambil orang. Kan di sana banyak kayak gitu ya. Ini VIP depan Ka'bah, eman-eman gitu ya. Udah VIP masa, kecuali kalau belakang-belakang ya santai. Tak kala dia ada keinginan, kalau bahasa Sunda keretek hati gitu ya, langsung air zam-zam, minta sama Allah. Makanya keretek hatinya ini, keinginan hati itu jangan yang negatif. Wah ajar, benci sama dia. Itu kejadiannya jelek terus tuh. Makanya jaga hati kita itu. Akhirnya apa? Tak kala dia minta pada Allah, kata dia dalam hati, ya sudahlah, nanti aja deh minumnya saya tahan habis sisa. Tapi doanya sudah nyampe ke langit. Makanya kalau Anda memancarkan yang positif, minta segala sesuatu pasti dikabul. Di sampingnya orang Mesir berdua sama temannya. Kalau bahasa kita, friend tunggu dulu, aku mau ambil minum. Kan orang Indonesia sama orang Mesir kan gak nyambung bahasanya. Kan dia juga gak ngerti. Akhirnya apa? Diambil air minum. Kan si orang Indonesia gak ngomong juga gitu kan. Apa yang terjadi, orang Mesir itu bawa air minum. Apa yang terjadi? Yang satu dia minum, yang satu kasih sama orang Indonesia. Nggak pakai kata-kata, nyok gitu ya. Thank you. Perhatikan ibu-ibu, dia nggak ngomong, tapi Allah ngasih lewat orang Mesir ini. Paham kejadiannya? Ini yang disebut ilmu kuantum. Mintanya nggak kelihatan, tapi kejadiannya ada, betul nggak? Beda. Saya ingin beli mobil, logikanya saya hanya bisa mampu kredit. Itulah ibu, kalau Anda selalu hidup di dunia nyata, bukan di ilmu kuantum. Anda gak pernah libatin Allah, hanya melibatkan logi. Siap? Sekarang ibu-ibu semua punya ilmu kuantum? Oke, saya beri waktu Anda 5 menit sambil saya beres-beres LCD. Silakan Anda praktekkan ilmu kuantum. Sekarang buatlah proposal sama Allah, hajat Anda 5 tahun ke depan. Cepetan tulis di kertas Anda. Saya mau beres-beres dulu. Silakan. Kalau nggak bawa pulpen, ini dimatiin dulu nggak, terserah. Hajat 5 tahun ke depan. Yang nggak punya pulpen, yuk pinjam. Ya semoga masih hidup. Yuk terserah lah, sehari juga boleh lah.
Nah itu dia. Yang panjang apanya Bu? Nanti perwakilan 3 orang disebutin ya, terserah. Iya nulis. Nggak usah, cuma nanti saya salah satunya aja diomongin. Kak itu harus ditulis dan dibawa ke sejadah setiap hari kan. Tapi harus diyakini nanti ada polanya, ada caranya. Kalau hutang cuma lunas hutang, tulis nominalnya berapa hutangmu gitu. Jika punya ya. Kok baru 1 sih? Kaget. Aku udah selesai 5 dari tadi. Mikirnya lama banget. Kan 5. Ya berapa aja boleh silahkan. Nggak usah satu aja. Gini-gini aja. Gak boleh lihat, aku nggak mau nyampe. Aku mau makan kue aja. Bawa kan? Dari keluar itu kan? Dari mana aja? Punya anak sekolah.
Baik, udah semua? Coba ini siapa yang sudah? Ibu sudah? Coba Bu diomongin Bu. Saya ingin tahu aja. Bu, bukan Iva, ayo lanjut bukan Iva. Yuk, ayo. Ya dibaca, masa diapain Bu? 5 tahun ke depan kita harus bisa berhaji plus, semoga Allah mudahkan. Amin. Sebentar dulu. Tahun berapa? Bulan Sebut apa? tahunnya. Oh, harus Baru. sebut tahun. Tahun depan maunya bulan Zulhijjah. Ya, nanti tuannya bingung. Oh, butuhnya kapan? Ibu kalau naik pesawat suka ditanya nggak? Naik pesawat apa? Berangkatnya kapan? Itu kan? Tujuannya kapan? Jam berapa berangkatnya harus jelas. Kalau kapan-kapan ya malah nggak dikabul. Bulan Zulhijjah 1443 Hijriah. Dan itu nanti yang ditulis jangan kaget. Kalau pakai ilmu kuantum cepat terkabul. Termasuk ya Allah titipin 10 juta bulan depan besok dicairin. Gue yang mata duitan langsung nulis duit. Masuk Bu, lanjutin. Ayo lanjutin. Tahun depan bulan Zulhijjah Ustaz. Ya tahun depannya 2022 gitu berarti ditulis. 1443 Hijriah. Terus Sama berarti aku juga kepingin haji plus. Terkonek. Pengen ke Aqsa belum pernah saya. terus Bu, Ingin sejuk. cuma satu. Ada lagi, Ya itu tak tunggu aja. saya bisa berinfak sedekah sebesar, maka sebesar nggak Ustaz? Terserah. Ya terserah ya Ibu. Sebesar 50 juta. Pernah lo. Ya ada grup banyak jadi nanti bisa lain-lainnya. Enggak, bukan. 50 juta itu kapan? Sehari, sejam, sebulan, seminggu. Setahun. Tahun aja udah. Kelamaan. Bu, dalam hadis saja yang benar amalan itu bahasanya istiqomahnya yang dicari, bukan banyaknya. Kalau mau doa nulis kayak gini, ya Allah semoga Setiap hari mulai aku bisa bulan depan saya bisa bersedekah. Setiap hari Istiqomah sekian. setiap hari 10 juta. Nah itu baru keren. Ngomongnya harus setiap hari. Gini deh, ibu-ibu coba ikutin kata-kata saya. Bismillah yuk. Bismillah. Mulai hari ini saya akan bersedekah setiap hari yang terbaik, yang terbesar, insya Allah ikhlas. Amin. Itu ucapin aja 10 kali sesering mungkin. Maka kejadiannya ibu dimudahkan untuk sedekah. Paham ya? Jadi jadi ibu tulis, nggak apa-apa. Ibu doa, tapi suatu saat doa ibu akan terkabul. Ibu mudah-mudahan catat supaya saya nanti, Pak Yudi bener ya. Ini kertas yang saya isi di pengajian, nggak saya robek, masih ada dan ini sejarah. Dan Pak Yudi, sekarang saya terkabul sedekah saya 10 juta sehari. Wow. Kalau Anda tanya 10 juta sehari, yang ditanya duitnya berapa? Enggak, ini yang dilakukan. Anda nanti di YouTube bukan namanya Fitno. Dia itu termasuk orang di pondok gede paling kaya. Oh, Pak Fitno. Nah, Fitno itu keren. Dia sampai sedekah 10 juta. Makanya dia punya hotel, punya apa-apa dia. Kelebihannya dia, ibu-ibu, mohon maaf, dia sedekah subuhnya gila. Dia nyari, jadi subuh-subuh itu keluar, nyari orang yang jualan bandros, jualan apa, dia borong. Dia borong, harganya berapa? Taruh, Pak, kalau ini modal bahan kalau dijual kira-kira habis totalnya berapa? 500.000. Waktu dia dipercepat sama dia. Harusnya dia 5-4 jam jualan, diberesin cuma 5 menit. Ini Pak, saya bayar semua, Bapak buatin, dia bagi-bagi. Ini yang luar biasa. Nah sekarang ada pola sedekah di masa pandemi seperti itu. Jadi nanti ibu-ibu ada faktor pendukung yang membuat kuantum rezeki cepat terkabul. Pak Yudi saya udah coba kuantum rezeki, kok nggak terkabul? Hei, ada yang salah, nanti kita bahas kesalahan kita di mana sehingga kita ini kok lama terkabulnya doa. Ibu, sudah ada lagi Bu? Ibu, ya udahlah. Yang lain aja, yang lain. Yang lain, ayo Bu. Iya Bu. Aminah. Ya Ibu yang ngacung apa? Oh, silakan. Cepat aja dibaca semuanya. Terima kasih Tuhan. 1. Berangkat umroh sebesar anak cucu. 2. Berangkat haji plus kita 2008. Terus?
bisa bertambah cucu dari anak yang kedua karena belum punya anak. Yang keempat, kita sekeluarga punya cita-cita punya rumah panti milik keluarga. Apa rumah lagi? Rumah panti. Oh, rumah panti. Terus Yang kelima, punya cucu semua harus difoto. punya cucu. Kayaknya butuh banget cucu ya. Suruh. Hah? Jadi sudah 3 tapi yang satu belum. Oh, produksi lagi aja, Bu. Kan doa. Jadi doain. Ya, baik. Gak apa-apa, yang penting proposalnya udah diterima. Ibu yang bersandar nama siapa? Bu? Gak kenal, monggo Bu. Marwati. Ya, Bu Marwati, silakan. Ustaz ya di jalan Perang itu rumah. Iya, alhamdulillah. Ayo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pengalaman saya mudah-mudahan tahun depan anak-anaknya sudah mapan, punya rumah, ya. Oke. Karena sekarang masih ada yang ngontrak. Oke. Gitu ya. Dan mudah-mudahan anak keturunan saya menjadi praktis Amin. yang bermanfaat dunia akhirat, bisa Ya. membawa keluarga dan keturunannya masuk Oke. ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus yang gini, saya pengen pergi umroh lagi yang kedua, karena saya rasa waktu itu umroh yang pertama belum sempurna. Oke. Dan berangkat ke Rodoh saya pengen di bulan puasa. Oke. Gitu. Amin. Itu yang Insyaallah ya, mudah-mudahan iya. corona segera berlalu Ya, gitu pokoknya ya. setelah corona saya harus berangkat. Oke, baik. Nah, sekarang sebelum saya lanjut ke amalannya, jadi nanti ada amalan yang membuat mudah-mudahan doa ibu-ibu semua terkabul. Amin ya. Nah, ada cara yang membuat cepat terkabul doa. Ngapain namanya? Afirmasi. Afirmasi itu membayangkan segala sesuatu bahwasannya itu sudah akan terjadi dan akan terjadi. Paham? Contoh, kalau yang pingin umroh, pingin haji, pastikan Anda sudah tahu bentuk Ka'bah kayak apa, Anda suasananya seperti apa, minimal pernah lihat fotonya, sehingga Anda membayangkan Anda sudah di situ. Kalau ibu nanti yang punya cucu, ibu bayangkanlah ibu sekarang udah punya cucu, paham ya? Jadi minta kepada Allah, dan tatkala kita berdoa, doa itu ada dimensi jasmani ruhani, biar kuantumnya jalan. Ibaratkan tadi ibu sudah menyampaikan proposal, nanti tinggal proposalnya mau di ACC sama Allah itu kapan. Cuma kalau proposalnya pingin cepat di ACC, mohon maaf nih bahasanya kurang bagus ya. Anda tahu kalau orang ngajuin proposal, kalau cepat di ACC harus ngapain? Nyogok toh. Nah, kita juga perlu nyogok dalam takutip. Ini bahasanya bukan nyogok, tapi kita perlu sesuatu yang bikin Allah perhatian sama kita. Sogokannya kebaikan, salah satunya nanti sedekah dan sebagainya. Jadi ada proposal, ibu pingin cucu, pingin tapi oke, proposal diterima, tapi tak lihat dulu ibu udah pantas belum dikabulin. Nah, ada yang namanya proses pemantasan, nanti ketemulah di itu. Jadi bedanya Bu dengan pakai ilmu kuantum itu lebih cepat ketimbang hidup di dunia nyata. Kalau di dunia nyata oke, ikhtiar buat anak dan sebagainya, ke dokter minum suplemen, betul kan? Itu dunia nyata. Tapi dunia kuantum dia akan mempercepat. Mudah-mudahan saya doakan segera punya cucu. Gitu ya. Yang umroh, yang haji, yang tadi pokoknya dipercepat deh sama Allah. Cuma percepatannya dengan cara Allah yang bikin hidup kita jadi berkah. Yuk kita tarik energi kita dan insya Allah yuk duduknya yang betul. Terserah Anda duduknya gimana yang nyaman ya. Kita mau pejamkan mata, kita tarik energi kita, ucapkan, dan ini bisa dipraktekkan setiap hari. Contoh ibu ya, sebelum kita ya terserah mau meditasi atau apa, terserah, yang penting duduk nyantai gitu aja ya. Nah, sebentar, mumpung posisinya lagi kayak gini, biar ibu tahu ada beberapa faktor yang menghambat nanti kenapa doa-doa itu belum terkabul. Yuk sekarang saya mau latihan tarik nafas dulu ya. Yuk tarik nafas semuanya. Oke, setelah di atas tahan 1 menit. Yang gak kuat cepat keluarin, takut pingsan. Kalau kuat 2 menit boleh. Ya, 20 detik. Yang gak kuat keluarin ya, takut mau pingsan nanti. Tolong jawab saya. Kuat ya, lambaikan ke kamera. Gak nyampe 1 menit ya. Oke, gak kuat ya Bu, yang gak kuat keluarin Bu. Malah kentut Bu. Bahaya. Nah. Oke, ibu-ibu saya kasih tahu, itulah rezeki setiap Allah berikan kepada kita ini dipaksa. Saya nanya, Anda setiap hari bernapas? Coba saya kasih pemisalan. Barusan saya suruh menahan napas 1 menit. Ada yang kuat nggak? 5 menit.
1 jam iso mati ya. Seperti itulah rezeki. Sebenarnya rezeki ibu-ibu semua di sini udah miliaran semua. Jangan ditahan. Cuma kenapa nyampe ke dompet Anda ada yang 100.000, 1 juta, 10 juta, macam-macam rezekinya. Itulah karena Anda menahan rezeki yang dipaksa oleh Allah. Apa yang menahan? Nah ini nanti kita bahas. Ada yang dosa-dosa yang membuat tanpa disadari Anda ahli duha, ahli tahajud, ahli ibadah, tapi ini ada yang menghambat. Bukan di ibadahmu, tapi ada dosa dan di sini yang menghambat. Kenapa gue nggak cair aku punya duit? Kenapa orderku, proyekku kok mundur terus? Ada sesuatu menghalang. Kenapa belum punya keturunan gitu? Padahal udah dicoba gitu ya, udah berusaha gitu, tapi belum kabur. Ada sesuatu faktor. Seperti itulah tadi saya pemisalan. Salah satu rezeki kan punya keturunan, betul? Tapi belum punya keturunan di anak yang keberapa itu tadi maksud? Karena satu lagi, kita sering menahan rezeki. Gambaran kedua, pernah dengar terima kasih? Pernah dengar kata-kata itu? Nah, terima kasih itu kayak gini. Terima kasih. Kalau hidup kita ngapain? Pingin terima, pingin cucu, pingin lunas utang, pingin rumah, pingin sukses, pingin, betul kan? Minta melulu kan? Tapi kapan kamu kasihnya? Karena kamu kurang syukur, kurang zakat mal, kurang sedekah, kurang berterima kasih sama Allah, dipaksa. Ketipu, kemalingan, celaka, tabrakan, paham? Dipaksa bernapas dengan diambil nikmatnya. Ada yang tadi sehat tak bikin stroke, ada yang kayak gitu? Ada. Karena apa? Dipaksa tuh karena kurang syukur. Nah sekarang kita evaluasi, selama ini kita banyak ngeluhnya atau syukurnya? Itu. Makanya tiap pagi kalau ibu-ibu nonton live saya, alhamdulillah ya Allah aku bersyukur punya mata, alhamdulillah ya Allah aku bersyukur punya mulut. Itu salah satu yang bikin terkabul rezeki lewat kuantum rezeki. Banyakin ngucap syukur. Saya mau uji nih, Bu, yang paling depan ucapin 10 kali alhamdulillah aku bersyukur, tapi beda-beda. Mulai. Alhamdulillah. Bukan gitu. 10. Iya, alhamdulillah aku bersyukur bisa melihat, contohnya gitu. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa menikmati. Aku bersyukur hari ini bisa menikmati keindahan. Oke, 1, agak cepet aja. 2. Alhamdulillah lagi. Bersyukur saya bisa Alhamdulillah lagi ya. makan dengan nikmat. Oke, 2. Alhamdulillah aku bersyukur. Ucap Alhamdulillah saya bersyukur. Alhamdulillah aku bersyukur. Kesehatan. Oke, 3. Alhamdulillah saya bersyukur ya Allah masih diberi kesempatan untuk datang ke majelis. Oke, terus. Alhamdulillah saya bersyukur masih diberi rezeki sama Allah. Alhamdulillah. Paham ya? Enggak apa-apa. Inilah salah satu contoh mau mirip Anda sudah ada, tidak ada lagi kata-kata itu. Makanya kenapa ibu saya uji 10 kali baru 4. Kenapa? Karena kata-kata itu sudah tidak ada di otak. Karena kita jarang mengucap. Gampang uji Anda, udah aja tadi. Ibu duduk di depan, saya uji 10 gak kuat, 5 aja belepotan, apalagi ya. Padahal kalau mau disebut ya Allah punya mata, punya hidung, punya gigi, sebutin satu-satu organ tubuh Anda. Pernah disyukurin nggak pernah, makanya lupa. Paham sampai sini? Itu yang mengapa kuantum rezeki nggak nyampe ke diri Anda karena kurang syukur. Nah baru paham. Makanya pagi-pagi bangun tidur ucapin ya Allah alhamdulillah dikasih mata bisa melihat. Itu yang bikin cepet cair tuh, cepet punya cucu kayak gitu tuh. Betul nggak? Ya Allah alhamdulillah saya dititipin rumah, alhamdulillah aku dikasih mobil, alhamdulillah dikasih anak yang soleh, sebanyak mungkin. Makanya di live saya di YouTube, Anda yang ngomong setelah share ayat Quran, langsung tulis tuh di chat, alhamdulillah aku bersyukur dititipi suami, bla 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 bla, alhamdulillah dititipin anak yang bla bla bla, semua disebut. Alhamdulillah hari ini aku selalu diberikan keberuntungan demi beruntung. Ngucapnya positif. Jadi tak kala ditanya 20 kata-kata itu sudah ada di otak. Kenapa? Sering diucapkan. Itu. Siap ya? Nah nanti di rumah ditulis, dihafal, sering diucap. Itulah ibu salah satu yang menghambat kenapa rezeki kita, kuantum kita nggak nyampe, karena kita jarang mengucapkan syukur. Kita lihatin satu video. Mudah-mudahan dengan ibu rajin bersyukur, semoga Allah tambah nikmat dan rezekinya. Oke, kita lihat ya. Sebentar. Nah ini.
Mudah-mudahan kelihatan layarnya ya. Miring ya. Apalah, bentaran. Oh. Nah, kok jadi miring ya? Kita perbaiki lah. Orang ini anak SMA, pura-pura minta-minta. Terus dia belum makan dari kemarin. Nah dia ke Alfamart beli roti, apalah namanya itu, sari roti. Duitnya kurang, recehan. Wah kurang tuh duitnya. Emang untuk siapa? Untuk saya. Belum makan dari kemarin. Nah ini yang bikin kuantum rezeki cepat terkabul kayak gini ilmunya. Anda bisa praktekkan hari ini ilmu ini. Lihat, loh lihat tuh di bawah piring ada amplop. Nah kayak gitu nanti kalau belanja. Ini yang bikin kuantum rezeki cepat terkabul. Terus, nih, makasih ya sambil ngasih amplop. Pergi dia. Makasih aja. Jangan sampai kalah kita sama anak SMA. Nih ada titipan dari Tuhanmu. Apa ini? Nih kata-katanya bagus banget ibu-ibu. Lakukanlah kebaikan, maka kebaikan akan datang kepada. Ketampar nggak? Ketampar. Nah makanya ibu-ibu semua nanti praktikkan ilmu ini. Ini sebenarnya ada nanti dalam program Riyadhah kita 10 hari. Ibu 10 hari wajib bersedekah. Sedekahnya rada berbeda, bukan masalah ke anak yatim. Coba kita lanjutin videonya. Ya, langsung bersyukur kan? Ya Allah, langsung elus dada. Ya Allah, aku kayak ditampar hari ini. Ya Allah, luar biasa ya. Jadi apa sih maknanya ibu-ibu? Ternyata berbagi itu sangat indah. Nah ini contoh Anda bisa lakukan kuantum rezeki seperti ini. Jadi pokoknya udahlah, berbagi aja. Apa yang kita bisa kasih. Nih, mainan untuk kamu. Sorry ya, tidak ada musik. Sebentar. Dari sini saya kasih. Nah, jadi dia berbagi ke temannya. Lagi makan-makan kayak gini, jangan mikirin dia makan, tapi pikirkan anak yatim, duafa. Nah ini ibu-ibu janda, anak 5, gak ada suami, kita bantu mereka makannya. Nah ini termasuk kalau ibu ke mall, nih memberikan parkir orang yang lebih tua dari Anda itu juga sedekah, paham? Biar yang tua nih, ada nenek-nenek jalan itu ada ABG, ayo dibantu sih nenek ini. Ini kuantum rezeki. Terus, nah ada bapak-bapak naik sepeda, ayo. Nih layarnya udah mulai habis ini apa lampunya, harus ganti LCD. Besok patungan beli LCD yang baru ya. Kita lihat, ini bagi-bagi kakek-kakek nih kecapean duduk di belakang, udah dia ngantri lagi. Nah ini ibu-ibu gitu ya. Bapak-bapak jualan belum laku, dibantu sama anak muda. Sok ibu-ibu nanti patungan beli LCD ya. Ini pahalanya gede, paling 4,5 juta. Ya Bu Bos, beliin. Ditutup sama beliau. Bapak ibu semua, ternyata kuantum itu rezeki gampang asal bapak ibu semua bisa melakukannya. Oke, boleh dicatat amalannya. Pertama ibu-ibu, ini kuantum rezeki itu ringan tapi jangan dikira. Pertama, ibu-ibu wajib mentraktir orang yang tidak Anda kenal. Itu amalan pertama. Mentraktir orang yang belum Anda kenal, bukan orang di sini. Ibu-ibu saya traktir, beda lagi ceritanya. Maksudnya gimana Pak Yudi? Gini, ibu-ibu tahu Gojek? Tahu Gojek? Gojek tahu di mana nongkrong kan nggak di kantor, biasa di pinggir jalan atau di dekat-dekat yang ada rumah makan sama minumnya, betul? Nah ini saya pernah lakukan. Saya kemarin kalau nggak salah, ini bukan untuk ria ya, tapi untuk sharing biar Anda bisa melakukan. Jalan aja, Pak berhenti dulu. Saya ingat pesan Pak Yudi, itu kayaknya ada kumpulan Gojek ya. Oh di situ dekat Burjo. Anda datangi pemilik Burjo. Pak Burjo gitu ya, nggak tahu namanya siapa, biasa orang Sunda atau Pak Sep lah gitu ya. Pak Sep, ini saya nitip duit 300 ribu. Ini contoh saya kemampuan Anda ya.
Tapi tolong nanti setiap Gojek ini biasa beli minum atau ngambil makan, tolong di auto debit dari sedekah saya. Siap? Paham ibu-ibu? Itu pahalanya tembus ke langit. Itu yang bikin doanya cepat terkabul. Itu yang pertama ya amalannya. Apa? Mentraktir orang. Nomor kedua amalannya membayar lebih. Nah ini yang bikin cepat terkabul. Tapi ini harus habit. Saya tidak tahu ibu-ibu di sini doyan ke pasar nggak? Kalau saya mah doyan gitu. Saya belum pengajian tadi rada lama ke pasar dulu. Senang ke pasar baik untuk kesehatan. Contoh di pasar, Anda beli kangkung, beli bayam, beli wortel, beli apa? Belum, betul nggak? Nah, ibu kalau harganya, Bu, ini berapa cabai sekilo? Taruhlah 20.000 gitu ya. Tolong ibu jangan bayar 20.000. Bayarlah minimal 30 atau 40, pokoknya dikasih lebih. Paham? Termasuk beli bakso. Bakso berapa sih? Paling 15.000. Bayarlah 50.000. Bayarlah 40.000. Pokoknya kalau minta kembalian jangan ya. Ya, siap ibu-ibu? Ternyata berbisnis muslim itu yang bagus seperti itu. Kalau Anda punya dikasih kelebihan sama Allah, kalau berani ya, Anda punya mobil gitu, ajak mohon maaf ya, sekeluarga mengedukasi, Pak, jalan-jalan yuk, kita pakai ilmu kuantum rezeki, ayo jalan-jalan gitu. Pak, itu kayaknya ibu-ibu, ini udah jam 20.30, kayaknya jualannya kok rada sepi. Yuk, Bu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu, gimana jualannya? Iya Pak, ini sepi. Contoh ya, ini Allah tuh yang ngomong kayak gitu. Allah, sepi. Ibu, ini kira-kira kalau biasanya habis, ini kalau dibeli orang kira-kira habis berapa? Ya ini kalau mungkin sekian porsi, 15 porsi lagi insya Allah habis. Uangnya berapa? Ya paling 140.000. Pak, tolong masakin semuanya, kita habiskan, kita yang bayarin. Paham itu Ibu? Paham sampai sini? Bayar penuh, syukur dilebihkan. Nah, kalau Anda memakai pola 6 ini, pola 6 saya sebutkan, catat pola 6 ini, 6M ya. Bukan ini, nggak ada hubungannya sama 3. Pola 6M. Pertama, memudahkan urusan orang lain. Membahagiakan orang lain. Kemarin aku tahu. Oh ya, ya. Menolong orang lain. Mendoakan orang lain. Ujian PNS ya. Memudahkan urusan orang lain. Benar belum? Apalagi sebutin dulu. Satu-satu jadi malah nggak kedengaran. Ayo. Memudahkan, Terus? menolong, mendoakan, terus ya, baru Membahagiakan udah belum? Membahagiakan, memaafkan, dan yang terakhir mensukseskan. 6 total. Bu nggak ngerti itu satunya di mana? Yang lain mah udah. Nyontek tetangganya Bu. Ibu-ibu yang saya hormati, sudah diamalkan belum 6M ini? Yang belum dikerjain. Mohon maaf ya. Ini sebenarnya amalan yang ada hubungannya nanti dengan kuantum. Jadi mendoakan, memudahkan, membahagiakan, ini kan suatu amalan yang kalau kita menolong orang lain, kita ditolong. Kalau kita membahagiakan orang lain, kita dibikin bahagia. Kalau kita mendoakan orang lain, insya Allah malaikat mendoakan kita. Kalau kita mensukseskan orang lain, insya Allah kita sukses. Jadi kalau ibu ilmu kuantum itu ilmunya itu ada di sini, selalu dibalik-balik, bukan ada di diri kita. Ibu tangan kanan minumnya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, gini ibu-ibu, nanti dicoba lakukan ibu-ibu praktek yang tadi. Termasuk kalau ibu mungkin makan pecel lele, makan sate ya, berapa habisnya? Taruhlah 100.000. Coba lirik ke belakang, ada 3 orang lagi makan. Pak, tolong yang 3 orang saya bayarin sekalian. Siap? Siap. Pastikan dompetnya uangnya cukup ya. Jangan kepedean. Pak saya bayarin, loh duitnya kurang piye. Makanya kalau ada niat ATM-nya diambil rada banyak duitnya gitu ya. Cash ya nggak apa-apa. Saya pernah ibu benar nggak bawa duit gitu, beli buah, Bu boleh pakai M-banking nggak? Oh boleh, ini nomor rekening saya. Enak banget kan, harusnya kan pakai barcode titik gitu, nggak pakai duit kan, cash udah nggak zaman. Tapi itulah ibu, kalau itu jadi habit benar,
Ibu tadi niat 10 juta sebulan, sehari terkabul kok. Karena sedekah itu, mohon maaf, kalau Anda sudah habit setiap hari, itu yang disebut hidayah. Tapi hati-hati, pulang dari sini Pak Yudi, kenapa ya? Aku itu mau sedekah, ada aja yang dipikirin kebutuhan, gak jadi-jadi. Ada yang kayak gitu? Gue banget Pak Yudi. Karena lebih dipikirkan, waduh ini beli berambang belum, beli cabai belum, ini untuk bayar SPA. Ibu kalau mikirin kebutuhan gak bakalan habis. Coba sekali-kali tos-tosan sama lo, tahu tos-tosan. Wis Pak Yudi, wis sakarepe nanti kebutuhan, wis tak sedekahnya jebret tuh deh. Wis segala saya serahkan pada Allah. Boh nanti makan apa? Ada yang kayak gitu? Ada. Itu keren banget. Serius, saya pernah ngalami santri, Pak Yudi saya mau sedekah, berapa punya duit? 200. Ya udah semuanya. Terus saya makan siang, soalnya makan apa? Udah sedekah dulu, Senin, sedekah pagi. Udahlah, kalau nanti sampai kerubuk-kerubuk perut gak bisa makan, kirimin nomor rekening, tak transfer duit makan seminggu. Saya tunggu siang kok nggak telepon, sore nggak telepon, saya telepon malam takut udah mati gitu ya. Masih hidup, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik. Udah makan? Udah. Alhamdulillah, tadi siang ada orang ngasih rezeki, bla bla bla, dia cerita. Ingat sekali lagi, rezeki sudah dijamin sama Allah. Sudah dipaksa kayak ilmu napas tadi, Pak. Yang ada karena kita kurang ya yakin. Cicak makannya apa? Nyamuk bisa terbang? Ada cicak mati kelaparan? Gara-gara nyamuk terbang? Masa kita punya otak gitu? Apa Bu? Matinya kegencet gitu. Matinya kegencet itu sama si ibu. Allah Akbar. Nah, inilah ibu semua, ternyata sangat luar biasanya kalau kita rajin sekali ya. Oke, ibu-ibu semua, tadi ada kalimat mendoakan orang lain, ada? Itu salah satu amalan nanti di Riyadhah yang Bapak Ibu mau ya, khusus teman-teman yang sudah punya buku, nanti karena di situ ada amalannya. Gini, mendoakan orang lain, nanti praktekkan pulang dari sini. Nanti rasakan, kalau perlu japri saya laporannya. Maksudnya gini, saya umpamanya gini, ini bagi yang percaya, nggak percaya nggak apa-apa. Pulang dari sini, Anda kan bisa ketemu tukang pengambil sampah, tukang beca, tukang ojek, siapapun yang Anda temui, tolong doain. Nggak perlu kenalan. Contoh ya, saya naik mobil, si bapak beca saya tunjuk, ya Allah, siapapun tukang beca itu saya tunjuk ya. Saya sampai jalan di mobil, semoga saya doakan lapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, sukseskan ya. Terserah, pokoknya doanya yang baik-baik ya. Terserah Anda mau pakai amin, mau pakai Al-Fatihah silakan. Kalau mantap pakai Al-Fatihah silakan tambahin. Pokoknya doain, maka doa itu akan balik kepada kita. Saya mau nanya, Cung yang belum punya mobil, pingin mobil? Saya doakan 3 bulan terkabul punya mobil. Amin. Mau tahu? Mau beneran? Tapi harus serius yang maunya. Caranya gini, ibu catat WA saya nanti. Tahu nomor saya belum? Oh, catat cepetan 087. Nanti kalau ibu benar-benar kebeli 3 bulan, saya ke rumah ibu sowan ya. Foto bersama. Alhamdulillah doaku terkabul gitu kan. 087 84 3-nya 3 kali, 6-nya 3 kali 0. Caranya gimana Pak Yudi? Nah ini namanya alam kuantum, alam yang nggak pakai logika. Sok, nah diputar kotak infaknya. Sudah Bu? Gini caranya. Mohon maaf, ibu siapa namanya? Ending. Oh namanya ending Bu. Ending itu ending. Oh ending, bukan endingnya terakhir Bu. Oke, ibu pingin mobil apa? Hah? Apa? Dengerin ya, boleh yang ngomong Pak Ibu yang ngomong. Mumping apa? Bu, dibuka sebentar biar suaranya jelas. Oh Innova, tahun berapa? Tahun terbaru tahun berapa? 2021. Saya mau nanya, sudah pernah naik Innova tahun 2021? Belum. Di sini ada yang kesini naik Innova? Kalau ada tolong ibu naikin sebentar muter-muter ya. Bu, teman-teman serius. Anda salah satu ilmu kuantum rezeki, dicatat Bu. Syarat kuantum rezeki terkabul, Anda harus mendapatkan 4 panca indera yang harus Anda terapkan. Contoh gini, apa itu? Mata. Anda harus lihat Innova 2021 bentuknya kayak apa? Tahu nggak bentuknya? Mana? Berarti kesini ada yang bawa Innova. Tolong Bu putar-putar sama beliau semenit aja. Duduk paling depan, ngerasain joknya. Pertama mata, oke? Yang kedua penciuman,
Joknya Innova kan sama, beda dengan BMW, betul nggak? Bu, Innovanya rasanya kayak gini. Serius, tiap mobil baunya beda kan? Asal jangan bau ketiak ya, baunya beda. Anda harus masuk ke pencuan, terus rasa, pakai tangan. Anda pegang kulitnya, dashboardnya, pikir bukan masalah sok kampuan, enggak. Biar masuk langsung ke alam memori. Anda dengan Alphard kan beda, Innova beda. Anda rasa pegang dashboardnya. Kenapa? Mata, oke. Apa tadi? Sudah mata, penciuman, tangan, sama pendengaran. 4 panca indera harus lengkap. Nanti ibu nyalain Innova, suara Innova harus tahu, gitu ya. Kalau Innova lewat, Anda gini, ibu merem, ada mobil lewat, Anda bisa nebak gak ini Innova, Avanza, apa Alfa? Paham nggak? Nah, Anda dengerin, oh Innova diesel kalau suara kan dieselnya kedengaran ya. Anda rasakan, Anda lihat, Anda bauin, oh ini Innova, kelihatan bentuknya, kelihatan. Serius Bu, 3 bulan terkabul. Sama teman-teman, banyak pingin Innova, pingin, cuma kepingin. Kenapa nggak kabul? Karena Anda nggak pakai kuantum rezeki. Karena kuantum itu harus ada panca inderanya. Nanti kan bentuknya, jadi Anda kayak gini. Jangan sampai kayak gini, mintanya kalau Innova kok dan datangnya ya. Kenapa? Bo nggak ngerti. Oh ini Innova toh, gitu. Paham maksud saya? Jadi Anda perlu seperti ibu-ibu, mohon maaf, yang pingin cuma yang belum punya rumah. Sudah punya rumah semua? Saya doakan yang, oh belum. Ibu pingin rumah? Ya. Sekarang pakai 4 panca indera tadi. Ibu survei, ibu pegang pintunya, kalau perlu pipis di rumah itu, gitu ya. Ibu rasakan. Terus lantainya kan orang kalau lihat, wah bagus banget ya fondasinya. Sebenarnya untuk apa? Untuk masuk ke alam bawah sadar dia. Paham ya? Kalau Anda rajin seperti itu, besok Pak Yudi tanggung jawab 6 bulan saya beli rumah 2 miliar cash. Pakai kuantum rezeki. Makanya kapan mengajukan proposal yang Anda tulis pada saat tahajud? Ya Allah titipin rumah. Ngomong kalau mobil Innova harus tahu harga Innova. Tahu nggak harga Innova berapa? Iya survei dong. Tanya sama ibu, berapa harganya gitu. Jangan sampai nanti nggak tahu. Jadi kalau Anda serius, Anda harus tahu yang dibeli rumah kayak apa, mobil kayak apa. Biar Anda pada saat Anda dapat, Anda tidak kaget karena ilmunya sudah dapat, rasanya sudah dapat, ruhnya udah dapat. Jadi kalau ibu nanti tak ada pada saat naik Innova, ruhnya sudah ada di Innova, tinggal jasadnya masih di sini. Itu namanya impian, itulah doa, betul nggak? Seperti tadi ibu ingin umroh, ibunya di sini, alamnya udah ke umroh, ke Mekah, betul nggak? Itu yang saya maksud. Dan Anda nanti lambat laun aktivitas Anda akan menuju kepada doa akan terkabul. Ini sedikit sharing ya, pengalaman perjalanan hidup saya tentang kuantum. Ibu-ibu, ada yang pernah ke rumah saya? Dulu pernah. Kapan Bu? Dulu sekali. Oh dulu sekali, beda lagi. Saya sekarang udah di Parangtritis KM5. Main-main ya ke rumah saya ya. Nah, saya akan sharing ibu. Jadi, nah ini kuantum rezeki yang saya alami. Saya itu pingin sekali punya rumah, tapi saya ngucap. Makanya ibu hati-hati. Kalau salah satu pingin terkabulnya doa, Anda harus sering ngucap. Zikiran. Kalau Anda tadi pingin umroh, ucapkan ya Allah, Bismillah umroh tahun depan. Kalau haji, ngomong haji. Tapi harus diucap. Termasuk ibu rumah. Tapi tidak hanya ngucap, tapi ibu sering diomongin. Contoh gini, Jeng, doain ya tahun depan, Bismillah, aku punya rumah 1M, doain ya. Pernah nggak dengan teman ngomong kayak gitu? Pernah ya? Ternyata itu yang sering saya lakukan. Saya kalau saya di seminar, ibu-ibu doakan ya, PPM bikin buat film Al-Fatihah, yang doain langsung 500. Akhirnya buat 10 film, terkabul. Pingin apa? Ternyata banyak didoakan orang lain, itulah yang bikin cepat doa terkabul. Ibu nggak sadar nanti karena istri ngomong, ibu ketemu di arisan, Jeng, doain ya, mudah-mudahan aku tahun depan aku punya rumah. Sebenarnya bukan untuk ria, tapi dalam rangka ngucap ini biar tersimpan di memori. Tak kala ibu rumah 1M, rumah langsung kalem ke atas, ke doa kepada Allah, dan itu cepat terkabul. Kenapa? Sering diucap. Kalau Anda pacaran, kalau Anda punya suami yang disayang, Anda sering ucap. Apalagi nanti Anda sering mengucap kata-kata yang bikin Allah cepat terkabul doa. Mau nggak zikirannya? Mau? Oke, mau dicatat? Nggak dicatat nggak apa-apa. Pertama, ucapkanlah kalimat ini. Ya Allah, nanti di Riyadhah ada amalan ini. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Goni, Ya Mughni. 6. Mulai dari Ya Hanan, Ya Manan,
ya Fatah, ya Rozak, ya Goni, ya Mugni. Terserah, nanti kalau di radio standarnya 1000. Jadi ibu-ibu nanti praktekkan pulang dari sini, ini kuantum rezeki. Pada saat ibu, mohon maaf ya, pulang, saya nggak tahu dompet sekarang ada isinya apa enggak. Dibuka dompet, ucapkan 10 kali aja, ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mugni. Udah ucapin aja. Ibu ada yang punya toko di sini. Nanti pada saat buka toko, pas mau buka, ibu doakan dulu, ya Allah, ya Hanan, ya Manan. Insya Allah tokonya laris, amin. Ya, kita mau manggil Allah bukan dukun kok, gitu ya. Si perjalanan, ya doakan kayak gitu. Insya Allah berujul tuh rezeki nanti, ya. Oke. Bismillah. Baik. Nah, sekarang ibu-ibu pulang siap mempraktekkan minimal 10 orang yang didoakan. Ya Allah, semoga tukang beca siapapun ya yang Anda temui, usahakan sehari 10 orang yang berbeda. Nggak perlu kenalan, pokoknya doakan. Nah, ibu, siapa tadi? Ibu ND ya, Ibu ND. Ini, ibu, kalau ingin cepat terkebeli Innova, sering-sering keluar rumah. Serius, sering keluar rumah, sering jalan-jalan. Ini caranya gimana? Praktekkan ilmu kalau percaya, karena ibu yang pingin. Ibu kalau setiap ketemu Innova bentuknya, meskipun ibu naik motor, ibu langsung ngucap, ya Allah, di depanku ada Innova, gitu ya. Gak usah tunjuk kayak gitu, ini dulu lagi pegang gas ya. Kecuali ibu naik mobil. Ya Allah, siapapun yang nyopir atau yang punya Innova itu, saya doakan semoga Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan urusannya, sakinah keluarganya, dan diangkat derajat jadi orang sukses. Anda mau pakai amin, mau ke Al-Fatihah, terserah keyakinan Anda. Paham? Sekali lagi 3 bulan insya Allah dikabul. Mohon maaf, kalau alam nyata pakai logika Pak Yudi, duit dan benar. Paham? Itulah alamnya, beda dengan alam kuat tuh. Ada ibu-ibu sebulan terkabul pingin CRV. Siapa yang ngasih? Suaminya. Masalahnya bukan masalah kayak gitu, suami gak punya duit, tapi suami kerja di perusahaan yang besar sekali perusahaannya. Nanya, istrimu naik apa kalau berangkat kemana-mana? Cuma naik sepeda. Kalau hujanan, ya basah-basah. Ya sudah, ada mobil nganggur, kasih itu untuk istrimu. Suami gak punya duit beli CRV, tapi bosnya ngasih lewat si suami. Suami kasihkan ke istri, akhirnya kebeli ya CRV. Pakai logika? Enggak pakai logika. Makanya tadi ibu yang punya rumah, hati-hati dengan ilmu ini. Ibu ini ngontrak, gak punya duit, logika gimana? Gara-gara dia selalu mengucap sama Allah. Dan nanti ada amalan terakhir yang saya sampaikan kepada Anda, ya. Salah satunya ngapa? Berbakti sama orang tua. Orang tua sama anak yatim itu mustajab banget doanya. Saya kemarin sampai sempat mudik, ngapain? Cuci kaki orang tua. Kalau yang masih hidup, kalau sudah meninggal, doain, sedekahin atas nama orang tuamu. Itu. Anda pernah dengar kisah Uwais Al-Qarni? Pernah dengar? Ya, yang kata Rasul setelah Rasul meninggal nanti akan hadir namanya Uwais Al-Qarni bla bla. Kalau Anda minta doa dan sebagainya, mintalah sama dia. Tapi kan sekarang dia meninggal. Sekarang bagaimana nyari Uwais Al-Qarni yang sudah meninggal? Gampang. Carilah sifat-sifat yang seperti dia. Nah, kata sebagian ulama yang menyebutkan, pertama berbaktilah kepada orang tuamu. Yang kedua, mau dicatat enggak? Siapa tahu bermanfaat. Ini yang membuat Anda cepat terkabul nih doa-doa ya. Pertama, orang tuamu. Kalau tidak ada ibu bapak, ya ibu bapak mantu lah gitu kan, termasuk keluarga Anda ya. Kalau masih ada, kalau nggak ada, doain. Yang kedua, siapa dia? Ulama, kiai, ustadz, siapapun, minta karomahnya, minta doanya dan sebagainya. Siapapun, ya. Cari di sini banyak ulama-ulama yang dipandang oleh Allah, karismanya baik, akhlaknya baik, cari. Ilmunya bagus, cari. Oke? Yang ketiga, orang miskin tapi nggak minta-minta. Paham? Ini sifatnya persis Uwais Al-Qarni. Makanya cari yang sifatnya sama seperti beliau. Ada nggak? Kalian sekali-kali diuji gitu, orang miskin gitu, diuji, dikasih minta pertolongan, tapi mana upah saya? Nah, nggak kayak gitu. Ya Pak, makasih. Jadi diuji kayak gitu aja udah. Cari orang kayak gitu, Anda bantu dia. Termasuk tadi yang nomor kedua, maksudnya gini, ulama, kiai, maksudnya apa? Kalau bisa juga bantu dakwah jihadnya. Pak Ustadz mau pengajian di mana? Saya yang backup biaya pengajiannya, paham? Nah itu yang saya maksud. Bukan hanya doa.
Pak Ustadz pengajian di mana? Ya di sini. Butuh snack? Ya saya biayain snacknya. Anda bagus tuh kayak gitu. Anda akan dimudahkan urusan sama lo. Dan yang terakhir, fakir dan miskin. Ini nggak ada hubungannya dengan nomor 3 ya. Jadi khusus di panti asuhan dan sebagainya, Anda boleh lari ke situ. Insyaallah ya. Nah, ibu-ibu semua yang saya hormati, tentang orang tua itu, nangis Bapak Ibu kalau udah mau bicara pada orang tua itu. Orang tua itu sangat luar biasa. Nah ini saya liatin video ini aja deh. Nih, ini pesan orang tua ya. Nah, pesan ayah dan ibu ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi ini pesannya, dibaca aja dulu ya. Jadi bersyukur kalau Bapak Ibu masih punya ayah dan ibu ya. Pokoknya jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita ya. Baik, saya tambahkan sedikit. Nah, inilah yang disebut nanti pantangan-pantangan dalam Bapak Ibu ingin supaya kuantum rezeki cepat terkabul. Pertama, Ibu semua, jangan berbuat dosa. Itu yang pertama, apapun. Kalau ada, segera tutup. Contoh, Pak Yudi saya masih ada jalan, ngapain dosa riba? Segera tutup, jual aset kalau punya aset. Nggak main-main, karena doa terkabul, tidak terkabul salah satunya dosa yang masih jalan. Ya. Oh, tadi nanya dosa perempuan apa aja, mau dicatat boleh. Pertama, fitnah. Ini yang mau didominasi. Fitnah, ghibah, riba, maksiat, dan tidak taat pada suami. Riba, ghibah, maksiat, dan tidak taat pada suami. Fitnah, ghibah, riba, maksiat, dan tidak taat pada suami.
Nah, itu 5 ya, yang membuat perempuan dominasi masuk neraka. Sekarang perempuan bisa nggak masuk surga? Bisa. Taat pada Allah dan Rasulnya, taat pada suami, jaga harta suami, dan harus zamil di hadapan suami. Zamilah. Ya, cantik. Maksudnya gini, tapi bukan cantik secara penampilan. Penampilannya udah enak dipandang, bukan jengkelin gitu ya. Sudah akhlaknya baik, attitude-nya baik, semuanya baik. Ibu-ibu, kalau saya suruh milih, ini curhatan saya. Saya kalau suruh milih enakan jadi perempuan kok. Kenapa? Mudah masuk surga ketimbang laki-laki. Karena Anda sebenarnya udah di backup dosanya sama suamimu. Makanya ada rankingnya, Allah, Rasul, setelah datang suami, langsung suami, baru ibumu, baru ayahmu. Tugas Anda cuma taat sama suami, surga dibuka. 8 pintu surga itu dibuka untuk Anda. Asal tadi taat pada Allah, Rasulnya, ya, sholat, ada hadisnya kan, termasuk taat pada suami. Tolong dicatat 3 kebutuhan suami yang harus kau praktekkan. Amalkan, kerjain. Ngapain? Pandangannya. Pandangannya maksudnya gimana? Ibu-ibu, mohon maaf nih bahasanya kurang bagus. Jadilah pelacur di depan suamimu sendiri. Tanda kutip, mohon maaf ya, di kamar ya. Serius. Orang-orang mohon maaf ya, di Arab pakai ngapain? Nikob. Tuh. Gitu, kelihatan mungkin wah ini soleh luar biasa. Tapi kalau mohon maaf, ke mall itu ngapain? Beli baju seksi itu kayak mohon maaf ya, pelacur gitu. Untuk apa? Untuk supaya pas lagi mungkin belum berhubungan, dipandangnya enak. Karena suami itu tugasnya tundukkan kepala, jaga pandangan. Lasin dilihat sopo meneh. Ya istrinya. Lah apa yang terjadi dengan istrinya? Ini hati-hati dalam perempuan Indonesia. Sananya nih sehari-hari, ibu kalau beli sampo, sabun, lipstik, parfum, keinginan ibu apa keinginan istri? Apa keinginan suami? Ayo benar. Keinginan sendiri tuh. Mulai hari ini boleh keinginan sendiri, tapi tanya suamiku kalau parfum sukanya apa? Beliin, aku yang pakai, itu yang benar. Saya mah dibeliin. Bagus. Karena gini, harumnya Anda itu untuk suami, bukan untuk yang lain. Jangan sampai suami nggak suka, Anda suka, Anda nggak dapat pahala kebaikan surga tuh di situ. Tapi suami suka. Ya nggak apa-apa kalau suka, yang jadi masalah suka nggak gitu kan? Jadi intinya gini, suamiku sukanya sampo apa? Contoh, ini bukan iklan, penting. Ya sudah, Anda pakai, suka nggak suka, nggak boleh komplain. Oh nggak mau, saya sukanya ini, udah nggak dapat surga, wassalam. Makanya sebenarnya sangat gampang masuk surga perempuan, taat, beres. Ini salah satu, mohon maaf ya, kenapa Anda belum terkabul, kuantumnya ketolak karena tidak taat pada suami. Sekali lagi pandangannya, suami pingin apa, baju seksi, pingin apa, bus manut surga untuk kamu. Sampai Siti Aisyah pada Rasulullah, ingat ibu, Siti Aisyah, Rasulullah pingin, contohnya, Siti Aisyah apa itu? Henna, tato, tahu ya? Boleh nih, mohon maaf ya, di tempat-tempat sensitif suami pinginnya apa, wis kabulin aja udah. Enak ya, kayak pacar gitu ya, apa sih namanya? Tapi cepet hilang. Ya besok ganti Hello Kitty atau apa terserah. Ya, paham ya? Jadi suami suka nggak sih kalau saya pakai tato henna maksudnya ya? Kalau bahasanya henna gitu ya, kan kalau pernikahan besok begini kemana gitu, paling seminggu udah hilang. Itu dilakukan sama Siti Aisyah. Dan isi ibu-ibu, Anda harus cantik di depan suamimu. Harus. Mohon maaf ya, jangan sampai kemanten dan dadanya bedak sidung lengkap. Pas depan suami, wis dasteran muka hancur kayak apa tuh ya. Nggak boleh kayak gitu. Siti Aisyah ini ada kejadian. Dia saking lamanya dandan, karena pahalanya dandan untuk suami sama dengan pahala ikut pengajian. Waktu itu para sahabat ngaji ya, terus saking lamanya Siti Aisyah baru datang ikut ngaji. Terus Abu Hurairah berkata, dia mengeluarkan hadis bahwa Rasul bersabda, bla bla. Sebentar Abu Hurairah, saya belum pernah hadis itu diomongin sama Rasul. Iya Siti Aisyah, karena kamu kelamaan dandan, hadis itu udah keluar duluan. Paham? Oh iya, lanjutin aja gitu. Ini bahasanya, saking luar biasanya dia dandan lama demi Rasulullah itu. Itu pahalanya sama dengan Anda ikut pengajian. Nah sekarang Anda dandan kayak apa? Biasa aja apa luar biasa? Apa luar binasa? Oke, mata. Yang kedua, perut. Suami, istri tolong dong buatin nasi goreng. Malas, wis neraka, beres. Jadi jangan sekali-kali nolak permintaan suami.
Suami pingin kalau sekarang mohon maaf ya, ibunya keenakan tinggal pencet GoFood beres. Ya kalau bisa mohon maaf jangan terlanjur pakai GoFood. Kalau bisa masak kenapa tidak? Itu pahala Anda goreng dan kayak motong bawang itu pahala surga ketimbang pesan GoFood. Selagi bisa masak ya, layani suami dengan baik. Yang ketiga, mohon maaf ya agak sedikit saru, kemaluannya. Pernah dengar hadis bahwasanya seorang suami ngajak berhubungan tapi istri menolak, maka malaikat akan melaknat sampai pagi hari. Pernah dengar? Itu urusan berhubungan sampai ada hadisnya loh, Ibu. Makanya jangan ada istilah malas-malesan. Ibu kepingin kebelet, suaminya nolak. Nah, itu urusannya waduh, ibu kebelet ya. Ya maksudnya gini Bu, paham. Intinya Bu, komunikasi dengan baik. Ada sesuatu, karena gini, kalau komunikasi berarti ada terbuka. Paham Ibu? Kalau komunikasi baik dan sebagainya, insya Allah Bu. Karena mungkin ada beberapa yang memang suami yang menolak berhubungan dengan istrinya. Mohon maaf ya, kadang-kadang sorry ya, jangan tersinggung. Mungkin udah kurang seksi, kurang romantis, kurang apa. Tanya, mungkin pingin posisi apa. Wis ini udah nikah semua kan? Makanya komunikasi ini penting. Kalau komunikasi baik, suamiku, kok nanti dibahas di sana kalau posisi. Pinginnya seperti apa, kurang saya apa gitu ya. Kadang-kadang ada juga suami yang itu ya, mungkin yang masih suaminya jam gimana? banyak, capek. Dikasih obat kuat aja. Enggak sobat kuat. Bu, ini sekarang berlaku kan cuma untuk istri, suami istri harus begini-begini supaya masuk surga. Bagaimana dengan suami? Oke, itu sebenarnya haknya suami ya dan sebagainya, karena nggak ada hadisnya dibalik gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya gini, kalau seandainya suami pulang dalam tanda kutip capek, berarti ibu harus kasih masukan pola yang membuat sore tetap gereng. Paham maksud saya? Contoh ya, sebelum berhubungan dikasih jahe, telur, susu, kayak gitu loh. Kan suaminya jadi kuat ya. Ini Muda-muda loh, untuk yang muda-muda itu udah tadi katanya ibu ingin berhubungan dan kok jadi dibalik ke orang lain sih Bu? Udah. Saya kasih contoh. Oh kasih contoh lah, aku kira ibu. Ya sudah Bu, clear. Sudah S2. Oh S2, apa itu Bu S2? Oh itu bahasa baru. Apa Bu? Oh udah sepuh, namanya S2. Berarti ini S1 ya, masih muda. Sing lainnya TK. Terus. Ganti radio, lanjut. Nah, ibu-ibu termasuk mohon maaf ya, ini salah satu kuantum rezekinya nggak kekabul. Mohon maaf, ibu-ibu yang sudah punya suami, saya tanya ke pengajian, izin nggak pada suamimu? Izin. Alhamdulillah. Kalau nggak ridho jangan berangkat. Karena saya beritahu jauh. Ya kalau jauh ya izin dulu, via WA beres. Yang penting izin. Saya beritahu hadisnya. Anda kalau berangkat kemanapun tanpa izin suami, satu langkah dihitung dosa. Itu hadis. Baru tahu toh. Hati-hati. Enggak, maksudnya gini, keluar yang Anda jarang lakukan. Ya Anda sudah ritmenya jam 6 ke pasar, ya udah nggak perlu. Tapi ujung-ujung ke rumah teman nggak boleh. Suamiku yang tercinta, tersayang, aku main ke rumahnya Bu Rini. Diizinkan, hati-hati. Udah keluar izin, tapi jangan sampai keluar tanpa izin. Pernah dengar ada kisah suami istri di zaman Rasul ya, dia berperang suaminya, terus kasih tahu ke istrinya, jangan keluar tanpa izin saya. Terus ada berita bahwasanya ibunya sakit, ayo jenguk, nggak mau kan, karena izin suami belum keluar. Tuh ibumu sampai meninggal, ayo jenguk, enggak, saya nggak diizin suami. Dilaporinlah ke Rasulullah, nih kejadiannya kayak gini Rasulullah. Udah dia sakit ibunya nggak dijenguk, udah meninggal ibunya nggak dijenguk. Bagaimana kasus ini? Kata Rasul, ibunya ini masuk surga berkataannya istri pada suami. Paham? Jadi sekali lagi istri itu gampang masuk surga. Tapi kenapa sampai ada hadis kayak gini? Wahai sekalian kamu wanita, bersedekah dan perbanyak istighfar, karena aku melihat mayoritas penduduk neraka adalah kalian. Hadis riwayat Muslim 238. Dari mana? Dari 5 tadi yang bikin. Itulah 5 dosa ini yang kenapa tadi kuantum rezeki itu tidak nyampe kepada ibu semua. Pak Yudi saya udah ini. Nah makanya nanti ibu-ibu semua, saya akan menyampaikan amalan, mudah-mudahan kalau 10 hari Anda lulus, insya Allah kuantum rezekinya cepat terkabul. Ya.
nanti mungkin amalannya saya share, tapi kalau nanti sudah dibuatin grup, karena nanti yang terus saya langsung, ibu kenapa istighfarnya kurang, kenapa ini ngajinya harus nggak nyampe 1 juz, ngaji harus 1 juz, nggak boleh kurang, nggak boleh ditawar. Kok maksa? Emang harus dipaksa kalau mau sukses. Sedekah harus setiap hari. Nanti di situ yang tadi saya omongkan, yang mana ada di situ amalannya. Termasuk mohon maaf ya, mendoakan tadi ada amalan di radio tadi, ya. Nah, kalau ibu-ibu nanti tujuan saya ngebimbing ibu untuk apa? Nanti kalau ibu-ibu sudah punya buku, silakan bisa dilihat di halaman. Sebentar ya. Judulnya kalau yang buku baru 196, silakan dilihat. Yang kemarin sudah pada punya buku, judulnya Sukses di Atas Sukses. Ada 196 atau 197, cari. Ada? Saya bacain ya. Nanti yang sudah punya buku, yang pingin ikut bimbingan, nanti hubungi Bu Seruni ya, biar nanti dimasukin grup. Mohon maaf, cuma 10 hari bimbingannya. Mudah-mudahan tapi 10 hari itu bikin kita istiqomah. Yang pertama, kenapa kami bimbing Anda dalam bimbingan spiritual? Minimal ibu, kalau mungkin kita lagi di bawah, level pertama namanya bertahan. Tandanya bertahan, orangnya hidupnya sim penting iso makan, sim penting turu, sim penting, ada dengar kata-kata sim penting, itulah level terendah dari seorang manusia. Kedua, orangnya nggak percaya diri, gampang stres, jalannya perlahan, mukanya nunduk ke bawah. Nah, itu manusia level 1. Kalau Anda nanti sudah ikut bimbingan, semoga ya Allah mengabulkan 10 hari, maka akan masuk ke namanya level kestabilan. Nanti lihat di halaman 197 di buku ini. Pertama, dia berhasil mengangkat tangan kanannya, alhamdulillah ya Allah hari ini dikasih rezeki. Nah, itu level kedua. Kedua, dia kalau ditagih pinjol, dia kolektor, nggak stres, santai aja, dia banyakin istighfar. Nah, itu tandanya udah ikut riado. Yang ketiga, dia memenuhi kebutuhan dasarnya, mau makan apa aja uangnya selalu ada. Nah, itu yang disebut dengan stabil. Lulus 10 hari, nanti ada yang sebulan, masuk ke level ketiga namanya sukses. Tanda sukses ini, tanda-tanda Anda sukses atau belum, ini syarat sukses. Pertama, Anda punya kemampuan finansial. Maksudnya gini, pingin becok pecel lele ada duitnya, pingin beli motor ada duitnya, tapi nggak kredit, itu disebut orang sukses. Finansialnya ada, duitnya ada, paham? Kedua, punya kemampuan spiritual. Nah, ini nanti ibu-ibu tiap hari harus ngomong positif, amalannya dikerjain. Tapi mohon maaf, di awal ada keteteran nggak apa-apa. Caranya gimana? Dicicil. Jangan ngaji sekaligus. Contoh, saya tadi sebelum berangkat baca dulu 50 ayat. Nanti habis ini saya cicil 35 ayat. Nanti istirahat bentar, saya cicil 25 ayat. Saya cicil. Selesai kok 1 juz. Istighfar, saya tadi di mobil. Nah, istighfar habis berapa ribu gitu. Pulang, tak istighfar lagi sambil nyupir. Akhirnya apa? Bisa karena terpaksa dan terbiasa. Oke? Nah, kenapa saya mau bimbing ini? Karena ibu semua, biar kita matinya husnul khotimah. Syarat husnul itu apa? 1 ya. Bapak Ibu, kalau Anda rajin istighfar, kemungkinan mati dalam keadaan istighfar. Kalau Anda rajin Quran, kemungkinan mati dalam keadaan baca Quran. Kalau Anda rajin sedekah, kemungkinan. Makanya sekali lagi, ibu-ibu teman kita udah pada dipanggil. Minimal Anda yang siap mati, ya semuanya ya. Punya kebiasaan positif. Makanya kemarin di Riyadhah, untuk kalau Anda belajar istighfar kan kalau kaget. Nah, sekarang jangan, dimanapun ada istighfar. Anda mau pakai tasbih, nggak pakai tasbih terserah. Tapi saran kalau mau latihan pakai tasbih, biar kebiasakan dulu. Kalau suatu saat hilang, mulut Anda tetap istighfar. Ya. Terus yang ketiga, punya reputasi. Ibu ini ahli sedekah. Ini ibunya rajin juga. Pernah dengar orang kayak gitu? Berarti reputasi Anda baik. Terus yang nomor 4, Anda sudah dikenal orang yang suka 6M. Menolong, memudahkan, mendoakan, paham ya? Nah, sekarang Anda dikenal sebagai apa? Oh, ibu itu mah tukang utang. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Dan yang terakhir, bisa mengangkat kedua tangannya karena dia bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah anak saya punya cucu, saya bisa umroh. Nah, dia sudah nggak. Nah, itu yang disebut dengan sukses. Belum beres. Nanti baca di buku ini, ada yang lebih tinggi dari sukses, namanya hidup bermakna. Jadi kalau sukses untuk pribadi, nah kalau bermakna baru keluar. Nah, syaratnya bermakna, menjadi orang besar.
menjadi orang besar, bukan badan yang besar. Mohon maaf ya tersinggung ya. Tapi kemampuannya yang kenapa ibu ketawa sendiri? Tenang bu. Apa? Sudah tertimpa. Wah. Badan besar. Gak menyinggung ya bu ya. Orangnya besar, bukan badannya, ilmunya, kapasitasnya. Kedua, dia selalu bahagia dan dia sekitarnya bahagia. Itu disebut orang bermakna. Jangan sampai Anda bahagia, sampingnya sedih. Berarti Anda belum bermakna. Ketiga, Anda sukses, sekitar Anda pada sukses. Jadi kalau makanya tadi mentraktir orang, Anda bahagia mentraktir. Yang ditraktir bahagia nggak? Ini yang saya maksud hidup bermakna. Anda pakai ilmu ini, kuantumnya cepat terkabul. Terus, yang selanjutnya ngapain? Banyak didoakan oleh orang lain. Saya nanya, ibu sering nggak ada yang doain? Suami anak-anak paling. Oh iya, ya suami anak-anak ya. Suami anak-anak. Caranya gimana Pak Yudi biar banyak didoakan orang lain? Anda dikenal sebagai apa sama orang lain? Kalau Anda sering bersedekah, nolong orang, memudahkan, ya Allah si Fulan bapak ini semoga lah. Kenapa? Karena dia selalu ditolong. Contoh, mohon maaf kalau di warga Indo, Syekh Abdul Qadir Zailani Al-Fatihah gitu ya. Siapa sih dia? Tiap tahlilan kok didoain? Bo, Syekh Siti gitu ya. Al-Fatihah gitu. Lu siapa? Kenal aja kagak, paham? Jadi kalau Anda ingin didoakan lain, seringlah 6M dikerjain. Mudahkan, menolong, memaafkan. Anda pakai ilmu 6M itu. Kalau belum, kerjain mumpung masih hidup. Terakhir, Anda bisa mendistribusikan kebahagiaannya kepada banyak orang. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nanti pakaikan ilmu 4 tadi, insya Allah bahagia. Penutup dari saya ada pantangannya. Pantangannya apa yang bikin ibu? Tadi yang pertama adalah dosa. Yang kedua, gak boleh berburuk sangka. Ini pantangannya supaya kuantum rezeki cepat terkabul. Berburuk sangka ini kayak gini contohnya. Mohon maaf ya. Contoh, di media sosial pejabat ini korupsi. Apa reaksi Anda? Kurang ajar. Itu dana sosial malah dikorupsi. Kita kurang ajar. Tak laknat, tak cincang, tak bunuh. Ini contoh ya. Tak kala Anda melihat kejadian kayak gitu, kan mungkin menteri atau pejabat itu yang di sono Jakarta, tapi dengar pensil, Anda yang emosi, Anda yang marah, pernah kayak gitu? Terus apa yang terjadi? Kurang ajar, saya cincang, saya bunuh. Di otak langsung mengatakan bunuh, langsung bunuh, itu naik ke atas, bunuh, cincang, kurang ajar. Frekuensinya negatif positif. Itulah yang bikin kenapa kuantum rezekimu tidak terkabul. Paham? Terus yang benar Pak Yudi gimana? Perhatikan ilmunya nih. Kuantum itu kebalik-balik. Mohon maaf, ini contoh ya. Kalau ada namanya sama bukan menyinggung. Contoh Pak Rudi gitu ya. Ya Allah, semoga pejabat itu yang namanya Pak Rudi yang korupsi gitu ya. Semoga saya doakan Allah ampuni dosanya. Allah mudahkan urusannya, diberikan hidayah dan semoga menjadi ahli surga bareng dengan saya. Amin ya rabbal alamin. Positif nggak? Positif. Itu yang saya maksud reaksi supaya kuantum rezekimu cepat terkabul. Kadang-kadang Anda ahli duha, ahli istighfar, ahli sedekah, tapi ngomongnya negatif, lama tuh terkabul doanya. Paham sampai sini? Jadi hati-hati tentang berburuk sangka. Kurang ajar. Kan tidak, mohon maaf ya, segala sesuatu yang tidak diinginkan kita langsung reaksi melahirkan kebencian. Nah hati-hati. Kalau ada terjadi kebencian, katakan saya yang salah. Siap? Jadi suami marah, saya yang salah. Keren kan? Anak bandel, saya yang salah. Mobilnya ketubruk, saya yang salah. Kalau perlu yang ketubruk kasih duit, keren, setruk tuh setannya. Ini orang kok harusnya marah-marah. Kan dia enggak. Bapak baik-baik saja, alhamdulillah. Nih untuk ganti tuh kerusakan, kasih gak usah banyak, 1 juta, clear tuh. Itu yang disebut kuantum rezeki. Saya terjatuh lecet, saya yang salah. Jadi marah nggak? Jadi ikhlas nggak? Jadi happy nggak? Itulah kuantum rezeki. Siap praktekkan ilmu ini? Saya doakan pulang dari sini, alhamdulillah Pak Yudi, saya praktekkan ilmunya. Saya ngomong, benar. Nanti di Riyadhah itu wajib ngucapin salah plus istighfar 100 kali. Saya salah ya Allah, astagfirullahaladzim.
saya salah. Kenapa harus 100 kali? Biar masuk ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini, itu ngucap-ngucap ini yang buruk-buruk itu akan hilang dengan sendirinya. Apa ucapan buruk? Stres, susah, pusing, gak mungkin. Pernah dengar gitu? Itu akan hilang dari mulut Anda kalau Anda sering ucapkan kata-kata yang baik. Semoga Allah kabulkan doanya. Baik, sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Sebelum saya tutup dan doa. Oke. Pertanyaan dari Mbak Win sebenarnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nanti ucapan saya yang salah, terus kalau ke atasnya saya yang salah, saya jadi salah beneran gimana? Gini, salah dalam tanda kutip adalah karena perbuatan itu bisa terjadi karena dosa kita. Jadi gini Bapak Ibu semua, kadang mohon maaf, ini dalam rangka untuk memuhasabah. Itu aja ngaku salah itu, bukan dalam rangka apa-apa, tapi pengakuan salah karena emang contoh Anda ditubruk, yang nubruk orang lain. Orang lain itu kan yang naik motornya manusia. Manusia milik siapa? Milik Allah. Kalau nanti secara harfiah ngomong jebrut, Allah ngomong, hei sedekah, gitu loh Allah ngomong. Berarti saya ditegur, ya Allah saya yang salah. Karena Allah seharusnya kemarin sedekah, aku hari ini lupa sedekah. Paham? Suami marah-marah, itu yang marah bukan suami, tapi Allah negur. Mungkin siapa tahu kamu kemarin lupa sholawat Nabi, lupa istighfar, maka lewat suami marah. Anak bandel, saya yang salah. Mungkin karena saya kurang perhatian. Paham Ibu? Itu gunanya kita ngucapin salah. Karena kalau mohon maaf, kalau orang lain salah, Anda tidak akan berubah. Tapi kalau kita ngomong saya yang salah, kita akan lebih ikhlas, lebih gowo, lebih tenang. Gak akan ada istilah emosi. Seperti tadi sekitar Rasul, dilempar, nggak marah, saya yang salah. Sampai yang keempat, kok nggak dilempar sih? Didatangi, ternyata sakit, didoain malah masuk Islam. Ada solusi? Ada. Tapi kalau kita pakai emosi tadi ya, lu yang salah sih, makanya jangan lempar-lempar gue, makanya tak kaki bikin sakit, kan gitu, benar nggak? Tapi kalau saya yang salah, kita didoain karena saking banyak akhlaknya Rasul, bikin dia masuk surga. Oke? Cukup? Ada yang nanya lagi? Oh iya, terima kasih. Kan kita harus mendoakan gitu. Oke. Kayak kalau misalnya berita ada faktor apa, nah kalau doanya nggak tulus gimana? Kan sebenarnya Contoh doa nggak tulus kayak apa, Bu? maksudnya kan aslinya itu kita ke pondok tapi diganti dibalik karena sudah blogel itu, jadi kita berbalik Terus? yang positif mendoakan Terus? seperti tadi. Nah itu kan terpaksa itu belum tulus doa itu karena aslinya kan masih pondok. Ya, terus pertanyaannya? Kalau nggak tulus doanya gimana? Bu, ngomongnya istilah gini, di dalam doa nggak ada istilah tulus nggak tulus, karena semuanya proses. Saya nggak perhatikan ilmunya. Ibu kalau haus ngapain? Minum. Kalau lapar? Makan. Kalau kebelet? Saya tanya, Bu. Tergantung belum apa. Enggak. Ibu ikhlas nggak, Bu? Yang saya omongin ibu makan, minum, kalau lapar makan, kalau minum haus. Ikhlas nggak? Otomatis. Perlu saya pertanyakan keikhlasanmu? Kenapa? Karena yang saya tanyakan barusan sudah jadi kebutuhan. Saya nanya, kalau Anda ngomong positif sudah jadi kebutuhanmu apa belum? Dibalik pertanyaannya. Karena saya bilang habit itu terbentuk karena ribuan ratusan kali. Kalau ibu sekarang udah dapat ilmunya, mungkin godok dan sebagainya, nggak apa-apa, namanya juga latihan. Ibu latihan motor, apakah langsung jadi Valentino Rossi? Enggak, nabrak kapalin dulu, masuk jurang dulu, bener nggak? Butuh kesakitan, habit itu. Makanya nanti saya bimbing 10 hari itu, yang teman-teman punya buku, untuk apa? Untuk saya paksa biar terbiasa. Paham Ibu? Gitu. Nanti Ibu ngomong-ngomong negatif itu akan hilang dengan sendirinya. Kadang pernah dengar ngomong, saya emang nggak mungkin. Dia ngomong itu nggak pakai dipikir, kan sudah ada di alam bawah sadar. Paham? Nah alam bawah sadar itu akan kuat kalau Anda sering ngucap. Nanti yang negatif itu akan diambil keluar dengan sendirinya. Ada masukin kata-kata saya bisa, saya sukses, saya kaya, saya bisa menolong, saya memudahkan. Anda masukin semua memori positif ke sini. Paham? Contoh kayak gini. Ini terapi ya. Mohon maaf ya, terapi. Minum. Entah kenapa, contoh ibu punya penyakit, contoh ya Bu ya, kanker payudara. Minum. Entah kenapa, bismillah, alhamdulillah ya setelah minum. Entah kenapa setelah minum air putih, badan saya sehat, bugar dan sebagainya. Payudara di tempat saya lama-kelamaan semakin lama makin hilang. Sebulan hilang tuh payudaranya. Maksudnya kankernya, sorry. Payudaranya yang hilang. Akhirnya ketawa juga. Mana aset saya?
Paham? Gak ngantuk kan? Gak. Lanjut. Contoh, ibu pengen langsing entah kenapa gitu ya, terserah lah. Terus entah kenapa setelah minum air putih rezeki saya jadi lancar, urusan saya jadi mudah. Ngomong terus. Pelan-pelan aja minumnya, tapi ngomongnya positif. Entah kenapa setelah minum air putih rumah saya langsung laku beneran. Paham? Tadi anak itu, entah kenapa setelah minum air putih kok saya semakin mudah dapat mudah cucu beneran. Kenapa? Sering diu. Lihat, karena ibu-ibu butuh latihan. Oke, tinggal hajat Anda apa, ucapin terus menerus, insya Allah akan mudahkan. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu semua, saya mau nanya. Ibu-ibu semua, bapaknya nggak ada. Saya mau nanya, Cung yang pingin saya bimbing 10 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nanti tolong hubungi Bu Sumi. Mohon maaf cuma 10 hari. Kita praktekkan ilmu yang barusan Ibu omongkan dari Yahanan Yapata, termasuk berhati-hati dari dosa, termasuk istighfar, ngaji dan sebagainya. Kalau nggak nyampe nggak apa-apa, latihan. Kalau bisa baca Quran cuma 1 lembar, ya orang popo, namanya latihan. Tapi besok pelan-pelan dinaikkan, mumpung ada yang ngontrol, ya. Nanti pakai semua amalan ada di sini. Kita tutup dan doa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami yang ada di sini, ya Allah. Jika rezeki itu jauh, dekatkanlah, ya Allah. Angkat derajat kami jadi orang yang sukses dunia akhirat. Ya Allah, lapangkanlah rezeki kami, mudahkan urusan kami. Jadikan kami keluarga seperti ini, mohon rahmat, anak yang soleh, yang solehah, penghafal Quran, bisa Al-Quran. Ya Allah, jika kami sakit, sembuhkanlah, ya Allah. Jika kami belum punya jodoh, mudahkan jodoh kami, ya Allah. Ampuni dosa kami di masa lalu dan di masa yang datang. Ya, ampuni ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, baik yang masih hidup atau sudah tiada. Kabulkan hajat kami baik terucap maupun tidak terucap, ya Allah. Rabbi ja'alni wa qina salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbana wa yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya.